Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang merindukan teman masa kecilnya. Dia memainkan sebuah permainan puzzle. Setelah bermain puzzle, dia mencari seseorang di internet dengan nama Kim Hye-jin. Dia terlihat sangat merindukan seorang wanita yang bernama Kim Hye-jin. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan pada pesawat terbang yang baru saja mendarat. Siapakah orang yang baru sampai itu? Kita tidak diberitahu karena kita sudah dialihkan pada sebuah pesta malam. Itu adalah pesta ulang tahun Min Hari. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada Kim Hye-jin yang sedang sibuk bekerja di sebuah bar. Penampilan dua gadis ini sangat berbeda. Min Hari terlihat sangat elegan dan cantik. Selain itu, banyak pria yang menyukainya, bahkan bersedia memberikan kalung mahal untuknya. Sedangkan Kim Hye-jin adalah wanita pekerja keras dengan penampilan yang cuek dan tidak terlihat cantik sedikit pun. Karena penampilannya yang seperti itu, banyak pria tidak menyukainya. Bahkan, para pria suka menolak dilayani oleh Hye-jin. Mereka lebih memilih dilayani oleh pelayan bar yang lebih cantik. Walaupun mempunyai perbedaan penampilan, Hye-jin dan Hari sangat berteman baik. Bahkan, Hari sangat marah jika ada orang yang menghina Hye-jin. Dia sampai menginjak kaki pria yang menghina Hye-jin saat melihat Hye-jin datang ke pesta ulang tahunnya. Saat Hye-jin sedang makan, tiba-tiba Hari terpleset dan jatuh ke kolam renang. Melihat Hari terjatuh, banyak pria yang langsung menolongnya. Hye-jin pun ikut khawatir. Saat dia hendak berjalan ke pinggir kolam, tiba-tiba seseorang mendorongnya hingga dia terjatuh ke dalam kolam. Berbeda dengan apa yang didapat oleh Hari, tak ada satupun yang mau menolong Hye-jin, sampai kakinya menapak ke dasar kolam dan membuatnya tersadar lalu membuka matanya. Kemudian, Hye-jin muncul ke permukaan dan melihat Hari ditolong banyak laki-laki. Sedangkan di tempatnya berdiri, tak ada satu orang pun. Merasa tak nyaman, Hye-jin langsung keluar dari kolam renang dan langsung pulang ke rumah. Saat mau pulang, dia diejek oleh orang-orang yang berpapasan dengannya, karena Hye-jin berjalan dengan kondisi baju dan sepatu yang basah. Pagi harinya, Hye-jin bangun dengan keadaan yang amburadul, sangat berbeda dengan Hari yang bangun pagi dengan style yang cantik. Selain berbeda penampilan, kondisi kamar dua sekawan ini juga sangat berbeda. Kamar Hye-jin sangat berantakan, sedangkan kamar Hari sangat rapi dan cewek banget. Mereka berdua keluar dari kamar dengan waktu yang bersamaan. Ternyata, mereka berdua tinggal di satu rumah yang sama. Karena sama-sama harus pergi pagi, mereka pun berbagi kamar mandi. Sambil menyikat gigi, Hari bertanya, kenapa Hye-jin pulang tanpa memberitahunya semalam. Hye-jin yang malu menceritakan kejadian sebenarnya, langsung menjawab kalau dia punya pekerjaan. Selesai menyikat gigi, mereka sekarang makan bersama. Menu sarapan mereka juga sangatlah berbeda. Hari hanya memakan satu buah apel, sedangkan Hye-jin makan nasi putih satu mangkuk penuh. Kemudian kita melihat Hye-jin berlari-lari menuju perusahaan yang hendak dia lamar. Ya, hari ini adalah hari di mana dia harus melakukan wawancara. Tepat di saat itu, lift tidak mau naik karena kepenuhan orang. Hye-jin yang merasa rendah langsung keluar. Padahal yang terakhir masuk adalah wanita cantik yang diperlakukan baik oleh pria di samping mereka. Namun tiba-tiba, seseorang menyuruh wanita cantik itu untuk keluar dan menyuruh Hye-jin untuk masuk lagi ke dalam lift. Namun sayangnya, tak dapat diperlihatkan siapa orang yang menyuruh Hye-jin untuk masuk dalam lift. Sekarang, waktunya Hye-jin untuk diwawancara. Penampilan dan cara bicara antara Hye-jin dan wanita yang diwawancarinya sangat berbeda. Wanita yang di sampingnya sangat rapi, dan saat diwawancarai, dia menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan Hye-jin selalu menjawab pertanyaan wawancara dengan gaya cueknya. Keluar dari gedung wawancara, angin bertiup sangat kencang, sehingga membuat sampah-sampah juga berterbangan. Semua orang berlindung dan cepat masuk ke gedung. Tapi Hye-jin malah terus berlari, menerjang angin dan hujan. Saat pulang, Hye-jin sempat terkejut dan marah karena melihat Hari sedang berciuman di dalam mobil dengan seorang pria. Hye-jin marah karena Hari melakukan itu di depan umum. Mereka berdua kemudian pergi ke minimarket bersama untuk membeli tisu toilet dan beberapa keperluan rumah lainnya. Ketika sedang memilih barang, Hye-jin bertanya, apa Hari pernah mencintai seseorang? Hari pun menjawab tidak, karena dia tidak percaya pada yang namanya cinta. Malam harinya, saat Hye-jin hendak menghapus semua spam di emailnya, kemudian dia melihat email yang dikirimkan oleh Sung Jun. Hye-jin sangat senang saat mengetahui kalau Sung Jun yang mengirim email adalah Sung Jun teman masa kecilnya dulu. Dalam email itu, Sung Jun mengatakan kalau dia akan kembali ke Korea dan ingin bertemu dengan Hye-jin.
Ternyata Hari juga kenal dengan Sung Jun. Namun, karena saat kecil Sung Jun itu gendut, Hari tidak berteman akrab dengannya. Setelah membaca pesan dari Sung Jun, Hyejin terlihat sangat senang sampai-sampai dia senyum-senyum sendiri saat akan tidur. Keesokan harinya, Hari memberi Hyejin tumpangan. Kepada Hari, Hyejin akhirnya mengaku kalau Sung Jun adalah cinta pertamanya. Hyejin sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Di sisi lain, kita melihat seorang pria mengendarai sebuah motor, dan di jalan lain, kita melihat seorang pria mengendarai sebuah mobil. Pada satu jalan, akhirnya mereka bertemu. Mereka berjalan di jalan yang sama. Kedua pria ini berhenti di tempat yang sama, tempat di mana Hari menurunkan Hyejin. Sepertinya itu adalah tempat di mana Hyejin dan Sung Jun janjian untuk ketemu. Akhirnya kita diperlihatkan sosok Sung Jun. Dia muncul di sebuah pameran lukisan, di mana ada seorang guru sedang menjelaskan tentang satu lukisan kepada anak muridnya. Sung Jun muncul dengan memberikan penjelasan menurut dirinya mengenai lukisan yang sedang guru itu jelaskan. Lukisan itu sama persis dengan puzzle yang Sung Jun mainkan sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Kim Shin Hyuk. Di sana, dia dan Sung Jun saling melewati satu sama lain. Kim Shin Hyuk datang ke pameran itu karena dia adalah seorang editor gambar. Kemudian saat itu, Hyejin mengirim SMS kepada Sung Jun untuk menentukan di mana mereka ketemuan. Hyejin mengirim SMS menggunakan ponsel Hari. Hyejin tiba di tempat ketemuan terlebih dahulu. Saat dia melihat seorang pria gendut sedang duduk di kursi taman, Hyejin langsung memukulnya dengan riang. Hyejin sangat yakin kalau pria itu adalah Sung Jun. Tentu saja, pria gendut itu sangat kesal pada perlakuan Hyejin. Hyejin pun langsung minta maaf saat dia menyadari kalau dia sudah salah orang. Tepat di saat itu, Sung Jun menelpon dan Hyejin langsung terpana saat menyadari kalau Sung Jun sekarang menjadi seorang pria yang tampan. Namun sayangnya, ternyata Sung Jun juga salah orang. Dia mengira Hyejin adalah wanita cantik yang ada di belakang Hyejin. Karena memang wanita itu sangat cantik. Sung Jun pun berjalan melewati Hyejin begitu saja, tanpa menyadari gadis yang rambutnya mengembang itu adalah Hyejin yang asli. Hyejin pun langsung menyadari kalau Sung Jun masih menganggap dirinya sama seperti dulu. Hyejin yang pintar, Hyejin yang cantik, dan Hyejin yang banyak disukai semua anak laki-laki. Sedangkan dulu, Sung Jun adalah anak laki-laki yang gendut dan suka diolok-olok oleh anak-anak lainnya. Yang membuat Sung Jun menyukai Hyejin karena dulu, Hyejinlah yang suka menolongnya dari olokan semua orang. Setelah mendapatkan kepastian kalau dia sudah salah orang, Sung Jun langsung berbicara lagi di telepon untuk mencari tahu keberadaan Hyejin. Namun sayangnya, Hyejin sudah menutup teleponnya dan Hyejin sendiri sekarang sudah bersembunyi. Ya, Hyejin malu memperlihatkan dirinya yang sekarang, sampai-sampai dia tak mau mengangkat telepon dari Sung Jun. Di atas genangan air, Hyejin teringat kepada orang-orang yang merendahkan dirinya. Kemudian kita pun dibawa flashback. Ternyata, setelah keluarga Sung Jun pindah, keluarga Hyejin jatuh bangkrut. Wajah cantik yang Hyejin punya saat kecil berasal dari ibunya. Namun selama masa pubertas, wajah cantiknya menghilang karena mengikuti gen dari ayahnya. Ya, itulah alasan kenapa Hyejin berubah menjadi seperti ini. Semua itu karena turunan dari ayahnya. Kemudian, Hyejin menemui Hari dengan wajah sedihnya. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Dia sedih karena Sung Jun tidak bisa mengenalinya, padahal mereka sudah berhadapan. Hyejin tiba-tiba punya sebuah ide. Dia meminta Hari untuk muncul sebagai Hyejin di depan Sung Jun, dan Hari pun mau melakukannya demi Hyejin. Hari menemui Sung Jun yang masih menunggu Hyejin. Hyejin sendiri melihat mereka berduaan dari kejauhan. Dia melihat Sung Jun memeluk Hari. Kita pun dibawa flashback lagi. Sung Jun kecil sedang sibuk menggambar. Tiba-tiba Hyejin menyapanya dan bertanya, Sung Jun kelas berapa? Bukannya menjawab, Sung Jun malah berlari ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Sung Jun masuk ke kelas di mana Hyejin berada. Hyejin tentu saja terkejut. Dia tak menyangka Sung Jun seumuran dengan dirinya. Dia pikir Sung Jun umurnya di bawahnya. Di rumah, Hyejin kembali mengajak Sung Jun bicara. Dia meminta maaf karena berpikir Sung Jun tidak seumuran dengan dirinya. Hyejin melihat puzzle milik Sung Jun. Dia juga melihat ada orang yang bersembunyi di gambar puzzle itu. Sung Jun menamai gadis yang ada di gambar itu dengan nama gadis pengintip. Dia juga menjelaskan kalau si gadis itu diam-diam menyukai si pria yang sedang menari dalam gambar. Hyejin lalu berkomentar kalau menurut dirinya, gadis itu berada di gambar yang tersembunyi.
Kita kembali pada Hyejin dewasa. Dalam hati dia berkata kalau dia tak ingin cinta pertamanya hancur, namun dia tak punya kepercayaan diri untuk muncul sebagai pecundang di depan cinta pertamanya. Jadi di hari itu, di hadapan cinta pertamaku, aku menjadi gambar tersembunyi, kata Hyejin. Kemudian, Hari dan Sungjun sekarang sudah berada di sebuah restoran. Tanpa Sungjun ketahui, Hyejin yang asli duduk di belakangnya. Dia di sana untuk memberitahu dan memberi kode agar Hari tidak salah bicara. Pertanyaan pertama yang Sungjun ajukan adalah apa pekerjaan Hyejin atau Hari. Karena sudah diberitahu Hyejin sebelumnya harus menjawab apa jika ditanya seperti itu, Hari pun menjawab kalau dia masih kuliah karena dia senang belajar. Lalu Sungjun berkata kalau dirinya sendiri bekerja sebagai art director. Sungjun lalu bertanya tentang kedua orang tua Hyejin. Hari lalu menjawab dengan terbata, "Sehat," sambil melihat ke arah Hyejin. Hyejin yang tak mau sampai ketahuan terus memberi kode pada Hari untuk tidak melihat ke arahnya. Hari harus terus melihat ke arah Sungjun. Karena Sungjun menanyakan tentang orang tuanya, Hari pun ikut menanyakan tentang orang tua Sungjun. Sungjun menjawab kalau ayahnya tinggal di Seattle dan dia sendiri tinggal di New York karena pekerjaannya. Lalu Hari menanyakan tentang ibu Sungjun. Mendengar itu, Sungjun pun terdiam. Merasa salah ngomong, Hari kembali melihat ke arah Hyejin, dan Hyejin memberi kode kalau ibu Sungjun sudah meninggal. Kemudian Hari dengan cepat meralat. Dia mengubah pertanyaannya. Dia berkata kalau dia bermaksud menanyakan ibu tiri Sungjun. "Tapi kenapa tiba-tiba mencariku?" tanya Hari pada akhirnya. Sungjun mengaku kalau sebelum dia kembali ke Korea, dia sempat membereskan barang-barangnya di rumah. Dan di antara barang itu, dia menemukan kotak yang berisi surat-surat mereka yang dulu mereka kirimkan. Setelah membaca surat-surat itu kembali, Sungjun jadi ingin bertemu dengan Hyejin lagi. Lalu Sungjun bertanya, kenapa Hyejin dulu tiba-tiba memutuskan kontak dengannya? Karena pertanyaan itu sudah bisa ditebak oleh Hyejin, jadi Hyejin menyuruh Hari menjawab. "Setelah kau bermigrasi, kami juga migrasi ke Jepang dan aku kehilangan kontakmu," jawab Hari, dan Sungjun terlihat lega karena pertanyaannya selama ini terjawabkan. Kemudian, Sungjun terus mengungkit masa lalu mereka. Dia bertanya apa Hyejin masih ingat tentang puzzle. Mendengar itu, Hyejin asli jadi sibuk sendiri memberikan jawaban untuk Hari. Dia menulis di sebuah kertas dengan tulisan gadis pengintip. Untungnya Hari bisa membacanya dengan jelas, dan itu membuat Sungjun jadi senang karena Hyejin masih ingat tentang hal itu. "Aku bertanya-tanya kenapa aku menyimpannya, tapi saat memainkannya, aku terus ingat saat kita memainkannya bersama. Aku sangat berterima kasih padamu. Sebelum kita bertemu, aku selalu ingin sendiri, tapi setelah kita berteman, aku mulai sadar kalau punya satu teman di sisimu, maka dunia tidak terasa sepi, bahwa dunia bisa menyenangkan. Dan sahabat yang ada di sisiku adalah orang mengagumkan sepertimu Hyejin. Itu adalah sebuah berkat. Setelah berpikir seperti itu, aku merasa sangat bersyukur dan ingin menemuimu dan mencarimu. Bertemu denganmu seperti ini rasanya sungguh hal yang tepat yang aku lakukan," kata Sungjun, dan kita melihat seolah-olah Hyejin asli yang duduk di hadapan Sungjun. "Tidak salah lagi, bersembunyi adalah pilihan yang tepat," ucap Hyejin sambil menutup wajahnya dengan buku menu. Waktunya pulang, Sungjun menawarkan diri untuk mengantarkan Hari. Namun Hari menolak dengan alasan bahwa dia membawa mobil sendiri. Sebelum pulang, Hari mengaku pada Sungjun kalau dia akan belajar ke luar negeri. Semua itu adalah permintaan Hyejin agar Sungjun tidak minta ketemuan lagi. Tentu saja hal itu membuat Sungjun kecewa, apalagi Hari mengatakan kalau dia akan pergi besok. Hari hendak pergi, namun Sungjun memanggilnya lagi. Dia meminta Hari menunggunya selama 5 menit. Tanpa menunggu jawaban dari Hari, Sungjun langsung berjalan pergi. Kemana Sungjun pergi? Ternyata dia pergi ke sebuah toko, dan setelah membeli sesuatu, dia kembali pada Hari dan memberikan apa yang sudah dia beli. Dia meminta Hari untuk menggunakan benda yang berada di kotak itu saat Hari ingin menghindari hal yang tak ia sukai. "Pergilah dan semoga sukses. Pastinya hubungi aku," ucap Sungjun dan mengulurkan tangannya. Hari menyambutnya. Dan saat dia hendak menarik tangannya kembali, Sungjun tak mau melepaskannya. Sungjun tiba-tiba menarik Hari ke dalam pelukannya. Tanpa Sungjun sadari, Hyejin asli melihat apa yang dia lakukan. Ya, tentu saja Hyejin merasa cemburu melihat dia memeluk Hari, bukan dirinya.
Tapi mau gimana lagi, Hyejin tak berani menunjukkan dirinya yang sekarang pada Sungjun. Di rumah, Hari bertanya-tanya kenapa Sungjun sangat berbeda dengan Sungjun yang dulu. Karena memang bukan haknya, Hari pun memberikan hadiah yang Sungjun berikan. Dia juga mengatakan pesan yang Sungjun katakan, gunakan saat kau ingin menghindari sesuatu. Hyejin membuka kotaknya, dan ternyata di dalamnya adalah sebuah payung warna merah. Melihat itu, Hari menganggap kalau payung itu tidak istimewa sama sekali. Kemudian, dia mengajak Hyejin untuk minum, dan saat dia hendak mengambil minumannya, Hyejin langsung berdiri dan berkata kalau dia yang akan mengambilkan minumannya. Setelah kembali mengambil minum, Hyejin malah mendapati Hari sudah tertidur. Hyejin mencoba membangunkannya karena Hari belum mencuci wajahnya, namun Hari tak mau bangun. Hyejin pun berpendapat kalau Hari pasti merasa lelah karena sudah berakting membantu dirinya. Sebagai rasa terima kasihnya, Hyejin pun membersihkan wajah Hari yang sudah tertidur. Hyejin berkata kalau Hari pasti merasa menderita karena punya teman seperti dirinya. Kemudian kita diperlihatkan pada foto-foto persahabatan antara Hyejin dan Hari. Hyejin kembali ke komputernya, dia menghapus pesan-pesan yang tak penting di emailnya. Dia kembali teringat pada masa lalunya. Kita pun dibawa flashback. Hyejin dan semua teman sekelasnya sedang melakukan perjalanan menggunakan sebuah bis. Di dalam bis itu juga ada Sungjun. Tiba-tiba Sungjun meminta si supir untuk menghentikan bisnya. Padahal di luar sedang hujan deras. Karena Sungjun terus berteriak dan menggedor-gedor pintunya, akhirnya si supir pun menurunkan Sungjun sendirian dan bis pun terus berjalan. Hyejin terlihat bingung dengan apa yang Sungjun lakukan, namun dia tak bisa melakukan apa-apa. Sungjun berjalan dengan perasaan bingung. Dia menutup telinganya dan bergumam, "Ibu, aku takut. Ibu, aku takut." Dan tak lama kemudian, Hyejin menghampiri Sungjun dan bertanya apa dengan dirinya. Namun Sungjun tak menjawab. Dia hanya menutup telinganya dan terus berkata, "Ibu, aku takut." Lalu Hyejin mengajak Sungjun untuk duduk dengan menggunakan jas hujan sebagai pelindung mereka dari hujan. Melihat Sungjun terus merasa ketakutan, Hyejin pun memasangkan earphone miliknya ke telinga Sungjun. Saat itu, Hyejin sedang mendengarkan lagu yang berjudul So Close. Setelah mendengar lagu itu, Sungjun langsung menoleh ke arah Hyejin. "Mulai sekarang, aku akan di sisimu. Aku akan menjadi payung bagimu," ucap Hyejin, dan Sungjun merasa tenang mendengarnya. Dia pun sudah bisa tersenyum, dia tak merasa takut lagi. Hari Sungjun pergi pun tiba, dan Hyejin mengantarkannya ke bandara. Sebelum pergi, Sungjun memberikan potongan puzzle pada Hyejin, potongan di mana ada gambar si gadis pengintip. Sungjun memberikannya dengan alasan agar mereka berdua nanti bisa memainkan permainan puzzle itu bersama-sama. Sungjun hendak pergi, namun tiba-tiba dia berbalik lagi dan menghampiri Hyejin. Dia mencium bibir Hyejin, tentu saja hal tersebut membuat Hyejin terkejut. Kembali ke masa sekarang, Sungjun sekarang sudah berada di rumahnya. Dia terus memperhatikan puzzle yang sudah dia susun, dan hanya satu bagian yang belum terpasang di sana, bagian yang dulu dia berikan pada Hyejin. Di sisi lain, Hyejin sendiri sedang bimbang antara menghapus atau tidak menghapus semua pesan dari Sungjun yang ada di emailnya. Setelah berpikir lumayan lama, akhirnya Hyejin menghapus semua pesan itu dan kemudian berkata dalam hati, "Jaga dirimu, cinta pertamaku." Pagi hari pun tiba. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Hyejin yang langsung membuat Hari terbangun dari tidurnya. Khawatir kalau terjadi sesuatu pada Hyejin, Hari pun masuk ke kamarnya dengan membawa raket nyamuk. Apa yang membuat Hyejin berteriak? Ternyata semua itu karena dia mendapatkan email yang memberitahukan kalau dia diterima sebagai pekerja magang di majalah Jinsung. Kedua sahabat itu pun langsung merayakan keberhasilan Hyejin dengan minum bersama, berteriak, dan berjoget ria sampai mereka tertidur karena lelah. Paginya, Hyejin sudah berada di depan gedung tempat kerja barunya. Dalam hati dia berkata, "Kim Hyejin butuh perjuangan besar untuk tiba di sini. Aku yakin mulai sekarang hanya hal baik yang akan terjadi." Namun tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya hingga membuat tasnya terjatuh. Hyejin menunduk untuk mengambil tasnya, namun tanpa diduga celana bagian sampingnya robek gara-gara dia menunduk. Hyejin dengan cepat mengalungkan tasnya di leher, dan bagian celana yang robek itu dia tutupi dengan tangannya. Hyejin kembali meneruskan janjinya di dalam hati, "Aku yakin hal buruk juga akan terjadi, tapi itu demi kesuksesanku. Lupakan masa lalu dan berusahalah dalam babak kedua di kehidupanku," ucap Hyejin dalam hati dan diakhiri dengan lompatan riang.
Saking bersemangatnya, Hyejin berlari menuju kantornya. Di sisi lain, kita melihat Shin Hyuk hendak memakan permen karetnya dengan cara melemparkannya ke atas. Namun sayangnya lemparannya meleset. Permen karet yang hendak ia makan terjatuh ke tanah. Saat Shin Hyuk hendak mengambil permen karetnya kembali, dari samping Hyejin hendak lewat. Karena dia sedang berlari dan tak bisa mengontrol kecepatannya, Hyejin pun menabrak kaki Shin Hyuk dan membuatnya jatuh tersungkur. Sambil menahan sakit, Hyejin melihat ke arah Shin Hyuk. Kemudian, dia melihat permen karet milik Shin Hyuk yang terjatuh. Hyejin pun mengira kalau itu adalah giginya yang patah, dan itu membuat Hyejin langsung menutupi gigi bagian depannya. Mendengar kalau Hyejin mengira permen karet itu giginya, Shin Hyuk pun langsung mengambilnya dan memberitahu kalau itu adalah permen karet bukan gigi. Mendengar itu, Hyejin langsung memeriksa giginya dan dia senang karena giginya masih lengkap. Kemudian Hyejin menyadari kalau dia sudah terlambat dan tanpa berkata apapun pada Shin Hyuk, Hyejin pun langsung berlari masuk dalam gedung. Shin Hyuk memakan permen karetnya sambil ngedumel kalau Hyejin adalah wanita yang aneh. Setelah memperhatikan pakaian yang Hyejin pakai, Shin Hyuk pun berkata, "Celana gantung dan kaos kaki putih. Michael Jackson," ucapnya, dan kemudian bernyanyi lagu Michael Jackson yang berjudul Billie Jean sambil berjoget. Ternyata, yang diterima sebagai pegawai magang bukan hanya Hyejin, ada juga Lee Sulbi. Dia adalah gadis yang duduk di samping Hyejin saat wawancara. Semua pegawai pria yang ada di ruangan itu pun begitu menyukai Sulbi karena dia adalah gadis yang cantik. Saat giliran Hyejin, dia memperkenalkan dirinya dengan suara yang sangat keras. Ya, Hyejin begitu semangat karena sudah diterima kerja. Dia terus saja berteriak-teriak, padahal atasannya sudah meminta Hyejin untuk mengecilkan suaranya. Hyejin begitu senang karena sudah diterima bekerja, sampai-sampai dia tak mempermasalahkan saat semua orang hanya memperhatikan Sulbi yang cantik. Bahkan dia sangat bersemangat saat dia diberi tugas untuk mempersiapkan sebuah pesta ulang tahun. Si bos bahkan tidak memberikan ongkos jalan padanya. Hyejin dibiarkan jalan kaki untuk pergi membeli snack dan hadiah kartu belanja mereka. Bukan hanya itu, si bos juga menyuruh Hyejin membayarkan tagihan rumahnya dan menyebar poster kampanye di seluruh lantai gedung. Selagi Hyejin diberi tugas ini dan itu dan merasa kecapean, si Sulbi hanya duduk saja di meja kerjanya. Malam harinya, Hyejin terus memakai ID pengenalnya. Ya, itu karena Hyejin sangat senang mendapatkan pekerjaan itu. Hari yang sedang melatih tubuhnya, jadi merasa aneh melihatnya dan meminta Hyejin melepaskan ID itu. Namun Hyejin menolaknya. Dia bahkan menjawab kalau dia ingin menggunakan ID itu saat tidur. Kemudian, Hyejin memberikan gaji pertamanya pada hari. Dia berkata kalau mulai sekarang, dia akan ikut patungan untuk sewa rumah mereka. Namun Hari menolaknya. "Jika bukan karena kau, ayahku tidak akan membiarkan aku tinggal sendiri. Jadi simpan saja," ucap Hari dan mengembalikannya. Keesokan harinya, Hyejin kembali bekerja dengan semangat. Dia mengerjakan apapun yang diperintahkan sang bos. Saking senangnya dengan kinerja si Hyejin, si bos pun memujinya. Dia juga mengaku bahwa dialah yang memilih Hyejin saat tes wawancara, dengan alasan kalau Hyejin berbeda dengan karyawan wanita yang lainnya, yang hanya bisa teleponan dengan pacarnya di jam kerja. Si bos menambahkan kalau Hyejin pasti tidak punya pacar, sehingga dia tidak akan melakukan hal tersebut, dan Hyejin juga pasti akan menerima jam lembur dengan sukarela. Walaupun alasan si bos memilihnya itu sangat menyudutkan dan merendahkannya, Hyejin tetap terima dengan sukarela. Dia tak marah sedikit pun, bahkan dia meminta tugas lagi pada bos itu. "Kau ngomong apa? Ini sudah jam 6, waktunya pulang," ucap si bos, namun dia langsung cepat meralatnya. Dia punya kerjaan untuk Hyejin. Dia meminta Hyejin untuk membawakan kotak yang ada di atas meja itu ke tim editor MOS, karena tim editor MOS selalu meminta data dari mereka, namun tak mau mengambilnya sendiri. Hyejin pergi ke ruangan tim editor MOS dan dia terkagum-kagum karena ruangan tim editor MOS sangat keren. Semua karyawan di sana bekerja dengan sangat cepat. Tim editor MOS adalah tim pembuat majalah. Setelah menaruh kotak itu, Hyejin malah diberi tugas oleh Cha Jo-young. Dia disuruh membawa sebuah kotak dan mengirimkannya ke tempat pengiriman. Bahkan, Hyejin disuruh kembali lagi ke tempat itu untuk menerjemahkan sesuatu. Dia juga diberitahu agar memencet password 44 kali saat masuk ruangan itu nanti. "Dan kalau kau mau kerja denganku, lakukan sesuatu pada dirimu, terutama rambutmu," ucap Jo-young dan langsung pergi tanpa mendengarkan ucapan Hyejin yang bertanya bingung.
Tentu saja dia bingung karena dia bukan pegawai di ruangan itu, tapi dia diberi banyak tugas di sana. Bahkan dia juga disuruh mengganti model rambutnya. Tak bisa protes, Hyejin pun melakukan apa yang diperintahkan. Di luar gedung, dia bertemu dengan seorang pria yang masih duduk di atas motornya. Pria itu memakai helm, dan saat ditanya apa pria itu berasal dari tim editor MOS, pria itu pun mengiyakannya. Merasa kalau pria itu adalah orang yang mengirim barang tersebut, Hyejin pun langsung memberikannya dan pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari si pria itu. Si pria itu ternyata dia adalah Shin Hyuk. Dia merasa seperti pernah melihat Hyejin sebelumnya, namun dia lupa. Hyejin kembali ke ruangan tim editor MOS, dan saat dia hendak pergi, Kim Pung Ho memanggilnya dan meminta Hyejin memeriksa sebuah ketikan. Dia meminta Hyejin untuk menemukan kata-kata yang salah ketik. Tugas kita bersamaan dengan edisi spesial ulang tahun ke-20. Jadi, kita tidak punya banyak waktu menulis artikel, ucap Pung Ho yang meminta Hyejin mengecek ketikan itu, karena kalau sampai ada yang salah ketik, mereka semualah yang bisa kena masalah. Hyejin hendak protes dengan menanyakan kenapa harus dia yang melakukannya, namun tak ada jawaban. Jadi, Hyejin pun mau tak mau melakukan pekerjaan itu. Tepat di saat itu, Shin Hyuk muncul dan bertanya kenapa Hyejin ada di ruangan mereka. Temannya menjawab kalau Hyejin adalah pekerja lepas untuk mengedit dan mengoreksi tulisan mereka. Shin Hyuk lalu menghampiri Hyejin dan menambahkan pekerjaannya. Lalu dia bertanya apa mereka berdua pernah bertemu, karena Shin Hyuk merasa kalau mereka berdua pernah bertemu. Namun, Hyejin menjawab kalau ini pertama kalinya mereka bertemu. Hyejin mencoba bertanya kenapa dia yang harus mengerjakan semua tugas yang ada di ruangan itu. Belum sempat menjawab, Cha Jo-young datang dan bertanya apa Hyejin sudah selesai menerjemahkan tugasnya tadi. Hyejin pun memberikan hasil terjemahannya. Saat Hyejin hendak bertanya kenapa mereka semua menyuruhnya, Jo-young malah tak menjawab. Dia malah menyuruh Hyejin membelikan kopi dan membawanya ke studio yang ada di lantai 1 gedung sebelah. Lagi-lagi, Hyejin tak bisa menolaknya. Dia pun mengerjakan hal tersebut. Sampai di studio pemotretan, mata Hyejin kembali terbelalak melihat situasi pemotretan dan para model yang keren-keren. Tepat di saat itu, seseorang datang ke ruangan tim editor dan dia mengaku kalau dia adalah pekerja lepas yang datang untuk membantu revisi dan edit. Mendengar itu, semua orang langsung terkejut dan bertanya-tanya, siapa wanita kribo tadi? Di manakah Hyejin sekarang? Dia sekarang sedang berada di halte bus dengan kondisi terkantuk-kantuk. Saking ngantuknya saat menunggu bis, Hyejin sampai tertinggal bisnya. Keesokan harinya, Hyejin diberitahu si bos untuk pindah ke tim editor MOS karena mereka yang memintanya dan si bos mengiyakannya. Si bos menyuruh Hyejin bekerja di sana selama 3 bulan. Oh ya, nama si bos ini adalah Bu Jongman. Jongman memberitahu Hyejin bahwa tak ada yang bisa menentang kemauan tim editor. Jadi, kalau Hyejin bisa bertahan di sana, maka semua itu akan bisa membantu Hyejin untuk mendapatkan jabatan pegawai tetap. Walaupun sebenarnya tidak mau, Hyejin tetap harus pindah ke tim editor. Saat melihat Hyejin, lagi-lagi Shin Hyuk berkomentar kalau dia merasa pernah bertemu Hyejin sebelumnya. Setelah duduk di meja kerjanya, Hyejin mendapat telepon dari Hari yang menanyakan kenapa Hyejin pindah tim. Ternyata Hari bekerja sebagai pramugari. Itu terlihat dari seragam yang dia kenakan saat menelpon Hyejin. Tepat di saat itu, Kim Rara muncul dan mengucapkan salam dengan keras. Melihat Kim Rara, Hyejin memberitahu Hari kalau Ajuma nyentrik baru saja datang. Di lobi, kita melihat seorang pria berjalan. Di sana juga ada gadis yang diusir dari lift dan menyuruh Hyejin untuk masuk. Melihat pria itu, si gadis bergumam. Dia laki-laki di lift waktu itu. Sebenarnya siapa pria itu? Kemudian pria itu masuk ke ruangan Demos dan Kim Rara langsung memperkenalkannya pada semua orang. Mata Hyejin langsung terbelalak melihat pria yang baru datang. Pria yang diperkenalkan sebagai kepala editor itu adalah Sung Jun. Shin Hyuk yang dari tadi memperhatikan Hyejin akhirnya menyadari kalau Hyejin adalah Michael Jackson yang pernah bertabrakan dengannya. Senang bertemu kalian, aku kepala editor yang akan bekerja dengan kalian. Namaku Jo Sung Jun, ucap Sung Jun. Tak ada yang menyangka soal ini, awal dari ditemukannya gambar tersembunyi, ucap Hyejin dan Sung Jun dalam hati. Betapa terkejutnya Hyejin saat ketua tim redaksi mengenalkan wakilnya yang tak lain adalah Sung Jun. Rupanya Sung Jun mendapatkan tugas khusus dari tim Amerika untuk mengatasi masalah yang terjadi pada majalah Demos yang ada di Korea.
Hyejin pun jadi panik melihat Sung Jun hingga ia kabur dari ruangan. Dia berusaha menghindari Sung Jun karena khawatir Sung Jun akan mengenalinya saat berkenalan. Namun, sekarang Hyejin tak punya pilihan karena Pak Jongman juga tak bersedia menerimanya kembali ke bagian manajemen. Keanehan sikap Hyejin mulai dirasakan oleh Shin Hyuk karena Hyejin mengintip saat akan masuk ke ruangan. Hyejin baru mengetahui bahwa Shin Hyuk yang merekomendasikan dirinya untuk bekerja pada tim redaksi. Ju-yong sempat menanyakan kemampuan Hyejin dalam menerjemahkan serta merevisi artikel, yang ternyata Hyejin dapatkan karena sang ayah memiliki usaha percetakan. Ju-yong malah memberikan Hyejin banyak pekerjaan setelah ia menjelaskan secara singkat mengenai majalah The Most. Di saat Hyejin ingin menghindari Sung Jun, justru banyak karyawan yang sangat mengidolakannya karena Sung Jun sangat tampan. Sialnya, Hyejin terjebak di dalam lift bersama dengan Sung Jun. Saking paniknya, ia bahkan tak bisa mengatur nafas hingga Sung Jun mengira Hyejin mengalami fobia ruangan sempit. Sung Jun menenangkan Hyejin dengan menggunakan sebuah lagu karena ia juga pernah diperlakukan hal serupa oleh temannya saat kecil. Seperti yang diduga, teman yang dimaksud adalah Hyejin, temannya saat kecil dulu. Setelah itu, Sung Jun menemui ketua tim redaksi untuk membahas keberlangsungan majalah The Most di Korea. Sebagai wakil ketua, Sung Jun akan mengambil alih tanggung jawab selama waktu 3 bulan. Malam itu, kecerobohan Hyejin membuat Sung Jun marah besar karena ia membuat spot foto model menjadi kotor. Keberadaan Hyejin di sana juga membuat ketua redaksi terganggu karena penampilannya yang tidak mencerminkan staf The Most yang selalu fashionable. Di sisi lain, Hari kedatangan oleh ibu tirinya yang ingin mengundangnya datang pada acara ulang tahun ayahnya. Hari seolah tak peduli dengan wanita itu karena telah menyebabkan kedua orang tuanya bercerai. Kemudian ia menjemput Hyejin dan memberikan semangat karena yakin hari itu adalah hari yang berat untuk Hyejin. Setibanya di rumah, Sung Jun mengirimkan Hyejin email karena ia penasaran dengan keadaannya sekarang yang sedang berkuliah di London. Hari sengaja mengirimkan Sung Jun foto saat ia sedang liburan agar Sung Jun bisa tenang. Hari berusaha meyakinkan Hyejin bahwa Sung Jun tak akan mengenalinya, sehingga Hyejin tak perlu mengundurkan diri dari perusahaan. Namun, Hyejin tak ingin mempermalukan diri lebih jauh. Saat itu juga, ia berencana mengajukan resign kepada Pak Jongman. Saat memimpin rapat, sikap dan karakter Sung Jun yang tegas membuat timnya selalu mengeluh. Sung Jun bahkan tak menerima satupun ide dari mereka yang dianggapnya sudah ketinggalan zaman. Hyejin bahkan diusir dari ruangan rapat karena ia tak bisa memberikan ide sama sekali. Sung Jun menyebutnya sebagai karyawan yang bodoh. Sung Jun meminta mereka untuk segera mencari solusi agar The Most mendapatkan kembali masa kejayaannya. Setelah itu, melihat timnya yang sedang bertaruh untuk membayar makan siang membuat Sung Jun jadi kesal karena mereka terlalu berisik untuk hal yang tidak penting, namun justru terdiam ketika dimintai banyak ide. Kemudian saat itu, seorang pegawai bernama Han Sol tak sengaja mendengarkan ucapan ketua redaksi bahwa ada seorang pegawai pria di timnya yang merupakan putra CEO perusahaan. Lagi-lagi, Hyejin direndahkan oleh Sung Jun saat ia tak sengaja menjatuhkan barang tepat di hadapannya. Sung Jun menganggap Hyejin payah dan sama sekali tidak profesional. Ia membenci Hyejin karena wanita itu memiliki nama yang sama dengan cinta pertamanya. Sejak saat itu, Hyejin bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tak seburuk yang dipikirkan oleh Sung Jun. Ia pun membatalkan surat pengunduran diri yang telah dikirim kepada Pak Jongman. Kedekatan antara ketua redaksi dengan seorang pria bernama Junwo membuat Han Sol jadi yakin bahwa Junwo adalah putra CEO perusahaan Jinsung. Suatu ketika, Sung Jun harus melakukan rapat di sebuah hotel. Sekilas, ia melihat seorang resepsionis yang sangat mirip dengan Hyejin alias Hari. Setelah itu, Hari mengajak Sung Jun ke restoran terdekat untuk menjelaskan alasan mengapa ia berada di hotel itu. Ia berkata bahwa ia sudah pergi ke London, namun belum lama ini ia mendapatkan telepon yang menawarinya sebuah pekerjaan di hotel sebagai manajer. Hal itulah yang menyebabkan Hari kembali ke Korea. Tanpa menaruh curiga, Sung Jun pun percaya dengan perkataan Hari. Namun Sung Jun hanya kecewa karena Hari tak mengabarinya terlebih dahulu. Malam harinya, ia pun merasa cemas menunggu kedatangan Hyejin pulang. Hari berniat menceritakan tentang pertemuannya dengan Sung Jun. Namun saat itu, suasana hati Hyejin sedang kacau karena menghadapi arogansi Sung Jun di kantor. Mendengarkan Hyejin yang sekarang begitu benci kepada Sung Jun, Hari pun melupakan apa yang akan ia ceritakan dan lebih membiarkan Hyejin untuk menenangkan diri. Saat akan menyeberang jalan, Sung Jun masih sibuk memperhatikan HP-nya.
Tiba-tiba, ia mendengar suara yang menjadi ciri khas Ye-jin ketika akan menyeberang. Di kantor, Han-sol masih mencari tahu siapa sebenarnya keponakan ketua redaksi yang juga putra seorang CEO. Saat itu, semua pegawai sibuk mempersiapkan bahan rapat termasuk Ye-jin. Rapat pun dimulai dan Sung Jun memberikan waktu selama 3 menit untuk setiap tim menyampaikan idenya. Terlihat Ye-jin bertugas sebagai notulen, tapi ia terlihat kebingungan karena semua orang menggunakan istilah dalam dunia fashion. Hal itu pun membuat Sung Jun jadi kesal karena bagian HRD merekrut orang bukan berdasarkan kemampuannya. Shin Hyuk menggoda Ye-jin yang saat itu terlihat gugup jika berada di depan Sung Jun. Ia menduga bahwa ada yang Ye-jin sembunyikan darinya. Entah mengapa, Ye-jin langsung berubah tak fokus bekerja jika berada di dekat Sung Jun. Hal itu pun membuatnya terlihat bodoh begitu saja. Setelah Ye-jin memberikan hasil rapat kepada Sung Jun, tulisan itu pun dianggapnya tak berguna. Bahkan Sung Jun melemparkan laporan itu yang membuat Ye-jin merasa terluka. Malam harinya, terlihat pacar Hari menunggunya di depan rumah. Namun Hari tak mau menemuinya. Saat itu muncul seorang gadis yang mirip dengan Ye-jin di masa lalu. Gadis itu bernama Hyeri yang tak lain adalah adik kandung Ye-jin. Di dalam rumah, Ye-jin menceritakan tentang apa yang terjadi di kantor. Hari bertanya, apakah selama ini Ye-jin mencari tahu tentang seluk-beluk pekerjaannya? Setelah mendengar ucapan Hari, Ye-jin pun tersadar. Ia meminta bantuan Hari untuk mengajarinya tentang istilah fashion dan kecantikan. Ye-jin mulai berusaha belajar dimanapun dan kapanpun, hingga suatu ketika ia mendapatkan pujian dari Hari karena pengetahuannya kini bertambah. Di tempat lain, terlihat Hari tiba di rumah ayahnya untuk merayakan hari ulang tahun. Terlihat Hari dan ibunya terlibat perselisihan karena wanita itu menyinggung ibu kandung Ye-jin sebagai wanita yang tidak benar. Dan tiba-tiba ayah Hari muncul dan menamparnya karena Hari berbuat tak sopan pada ibu tirinya. Dengan penuh air mata, Hari keluar dari rumah ayahnya dan berusaha menghubungi Ye-jin. Namun sayangnya Ye-jin sedang sibuk makan bersama Shin Hyuk. Hari berada di sebuah bar, ia minum seorang diri hingga mabuk berat. Hari pun menelpon Sung Jun dan memberitahu keberadaannya saat ini. Beberapa saat kemudian, barulah Ye-jin membaca pesan dari Hari yang sepertinya ada masalah. Kemudian, Hari terlibat pertengkaran dengan seorang pria hidung belang yang sedang mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Sung Jun datang dan segera membawa Hari pergi. Kedatangan Ye-jin pun sedikit terlambat. Hari kini berada di klinik untuk mengobati luka di tangannya. Ye-jin menunggu sahabatnya pulang di depan rumah dengan perasaan gelisah. Keesokan harinya saat di kafe, tak sengaja Sung Jun duduk di atas buku yang ternyata milik Hyeri. Sung Jun pun sangat terkejut melihat Ye-jin kecil ada di hadapannya. Di waktu yang bersamaan, Ye-jin masuk ke dalam kafe dan melihat Sung Jun bertemu dengan adiknya. Ye-jin yang berada di kafe memang datang ke sana untuk bertemu dengan adiknya. Lalu ia pun langsung bersembunyi karena takut ketahuan. Sung Jun pun yakin jika gadis kecil itu punya hubungan dengan Ye-jin karena sangat mirip. Ia mengenalkan dirinya sebagai teman Ye-jin. Adik Ye-jin pun bertanya seberapa dekat hubungan keduanya. Tiba-tiba ponsel Sung Jun berdering. Ye-jin berbohong kepadanya jika Sung Jun dipanggil oleh ketua redaksi. Setelah menutup telepon dari Ye-jin, Sung Jun segera pergi ke kantor. Saat itu barulah Ye-jin menemui sang adik untuk memintanya segera pulang. Terlihat tim editor Demos mengadakan rapat. Lagi-lagi Sung Jun tak merasa puas, ia pun menolak semua proposal yang sudah dibuatkan oleh tim mereka. Sung Jun berpendapat jika kalimat yang mereka gunakan dalam proposal tidaklah menarik. Untuk pertemuan berikutnya, Sung Jun meminta mereka membuatkan proposal yang lebih efisien. Di lain tempat, Hari mendapatkan panggilan telepon dari sang ayah. Namun ia masih kecewa dengan insiden penamparan tempo hari. Setelah pulang bekerja, Hari dan Ye-jin pergi ke sebuah taman. Di sana, Ye-jin menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan Sung Jun. Mendengar cerita itu, dengan semangat Hari berkata jika penyamaran Ye-jin jangan sampai ketahuan. Hal itu pun membuat Ye-jin bertanya-tanya mengapa saat ini justru Hari yang tampaknya lebih khawatir. Keesokan harinya di kamar mandi, Ye-jin melihat dirinya di cermin. Tiba-tiba ia teringat perkataan ketua redaksi yang memintanya untuk mengubah penampilannya. Hari itu juga, Ye-jin bertekad untuk tampil cantik dan mulai bermake up. Kemudian di kantor, ia bertemu dengan Sung Jun yang langsung terkejut melihat penampilan Ye-jin yang sangat menor. Kemudian saat itu, Junwo masuk ke ruangan dan membawa berita
bahwa Sung Jun bisa menemui seorang narasumber. Namun ia hanya punya waktu 1 jam untuk mewawancarainya di bandara Korea. Sung Jun meminta salah satu dari mereka untuk menjadi supir ke bandara, namun tak ada satupun dari mereka yang bersedia. Shin Hyuk pun sengaja mengajukan Hye Jin untuk mengantar Sung Jun. Di perjalanan, Sung Jun mulai fokus pada HP-nya hingga ia tak mendengarkan pertanyaan Hye Jin tentang kemana ia harus mengantarnya. Beberapa saat kemudian, Sung Jun pun terkejut karena Hye Jin ternyata salah tujuan. Akibat macet, hanya satu jalan yang bisa mereka lewati dengan menggunakan sepeda motor. Akhirnya Hye Jin sampai di bandara dan berhasil mencapai kesepakatan. Bukannya berterima kasih, Sung Jun malah memarahi Hye Jin dan menyalahkannya dengan kata-kata yang kasar. Sementara di tempat lain, terlihat Hari dan ayahnya sedang makan di restoran. Ayahnya meminta maaf karena sikapnya tempo hari. Namun saat itu, tiba-tiba sang ayah membatalkan acara makan malam. Hari berusaha menenangkan diri dengan berenang. Ia bahkan menangis di air. Saat akan pulang, tak sengaja Hari bertemu dengan Sung Jun di tempat olahraga. Sung Jun memilih pergi bersama Hari untuk menghibur hatinya yang sedang bersedih. Tak sengaja, Shin Hyuk melihat Hye Jin sedang berada di sebuah kedai seorang diri. Saat itu Hye Jin mulai meracau. Ia kesal dengan perlakuan Sung Jun di kantor. Bahkan ia menyebutkan bahwa dia adalah teman masa kecil Sung Jun. Kemudian Sung Jun mengajak Hari ke taman menghabiskan waktu dengan bermain badminton. Saat itulah hati Hari mulai bergetar. Hari sengaja tak memberitahukan Hye Jin tentang pertemuannya dengan Sung Jun hari ini. Keesokan harinya saat berangkat ke kantor, Hari teringat pada pesan Sung Jun jika ia harus mengenakan pakaian yang hangat saat keluar rumah. Di sisi lain, melihat perlakuan istimewa ke redaksi pada Junwo, Han Sol pun berpikir jika Junwo adalah putra CEO. Ia pun langsung memfokuskan dirinya untuk melakukan pendekatan pada Junwo. Malam harinya, tim editor majalah The Most mengadakan pesta. Karena terus dipaksa, Sung Jun akhirnya minum 1 gelas minuman yang membuatnya langsung pingsan ketika akan keluar bar. Beruntungnya, kejadian tersebut terlihat oleh Hye Jin dan Shin Hyuk. Keduanya langsung menghampirinya dan mengantarkan Sung Jun pulang ke apartemennya. Shin Hyuk mengambil kartu akses milik Sung Jun di dalam dompetnya. Keduanya pun pulang setelah memastikan Sung Jun beristirahat. Beberapa saat kemudian, Hye Jin baru tersadar jika ponselnya ketinggalan. Ia pun memutuskan kembali ke apartemen untuk mengambilnya. Hye Jin kesulitan untuk membuka kode kamar Sung Jun. Beruntungnya ia teringat sebuah tanggal, yang mana itu adalah Hari Peringatan Kidal Internasional. Berniat masuk untuk mengambil HP-nya, perhatian Hye Jin justru teralihkan pada sebuah puzzle yang terbungkus dalam kaca mewah. Karena terkejut dengan panggilan Sung Jun, Hye Jin tak sengaja memecahkan benda tersebut. Sung Jun bertanya apa yang sedang Hye Jin lakukan di apartemennya. Ia berdalih hanya mengantarkan Sung Jun pulang dan masuk dengan kartu akses milik Sung Jun. Sung Jun meminta Hye Jin untuk segera pergi dan menolak bantuannya membersihkan pecahan kaca yang berserakan. Hye Jin pun dibuat salah tingkah dan malu, apalagi saat ia menyadari jika sepatu yang ia pakai tertukar. Di sisi lain, Hari sedang memilih sepatu yang menurutnya sangat bagus meskipun ukurannya kekecilan. Kemudian, ia mendatangi rumah keluarga Hye Jin dan makan bersama untuk merayakan keberhasilan Hye Jin mendapatkan pekerjaannya. Saat membuka kotak yang ada di kamarnya, Hye Jin menemukan surat yang dikirimkan oleh Sung Jun dan sebuah potongan puzzle yang dulu pria itu berikan. Ia berniat membawa potongan tersebut ke kosnya. Saat di perjalanan, Han Sol menelepon Hye Jin karena ia berniat meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Saat itu ia mengaku sangat sibuk, padahal sebenarnya ia sedang melakukan perawatan di salon kecantikan. Karakter Hye Jin yang suka membantu orang pun membuat Hari menyarankan agar Hye Jin tak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah mengerjakan tugas milik Han Sol, Hye Jin masuk ke ruangan Sung Jun, berniat ingin mematikan lampu di ruangannya. Namun ia malah merusak manekin yang ada di sana. Sung Jun tiba-tiba kembali ke kantor karena ada barangnya yang ketinggalan. Terpaksalah Hye Jin bersembunyi di lemari dan mendengarkan perbincangan Sung Jun dengan seorang pemegang saham dari luar negeri. Setelah itu, Sung Jun memergoki Hye Jin sedang bersembunyi. Ia menanyakan alasan Hye Jin ada di ruangannya saat malam hari. Sung Jun juga memastikan Hye Jin menjaga rahasia perusahaan yang mana majalah The Most terancam tidak akan berproduksi lagi jika dalam waktu 3 bulan mereka tak mengalami peningkatan penjualan. Karena terburu-buru, Hye Jin bahkan tak menyadari jika potongan puzzle terjatuh di depan ruangan Sung Jun. Kemudian, Sung Jun bertemu dengan Hari di tempat fitness.
Hari mulai mengambil hati Sung Jun dengan berolahraga sangat keras hingga membuatnya kelelahan. Ia juga mengantar Sung Jun pulang karena Sung Jun tak membawa mobil. Setibanya di apartemen, security mengira jika Hari adalah kekasih Sung Jun yang membuatnya tersipu malu. Hari merahasiakan pertemuannya dengan Sung Jun di malam itu kepada Hye Jin. Keesokan harinya, Hari sebenarnya masih kepikiran dengan tamu semalam yang dibicarakan banyak resepsionis karena pria itu pernah tinggal di hotel selama 1 tahun penuh. Ia meminta maaf karena pagi itu bertemu kembali dengan Shin Hyuk di lobi hotel. Shin Hyuk malah mengajaknya berkenalan dan memintanya untuk bertegur sapa ketika bertemu kembali. Sementara itu, Hye Jin dibuat canggung saat harus satu lift bersama Sung Jun. Hye Jin baru tersadar jika potongan puzzle sekarang tak ada di saku jaketnya. Ia menanyakan pada cleaning service karena yakin potongan tersebut terjatuh di ruangan Sung Jun. Namun, saat berhasil mendapatkannya di kolong pot tanaman, benda tersebut malah terlempar ke ruangan Sung Jun yang membuat Hye Jin jadi panik. Lalu ia mencari alasan untuk bisa masuk ke ruangan Sung Jun. Sialnya, puzzle itu malah menempel pada sepatu Sung Jun yang membuat Hye Jin semakin sulit mendapatkannya. Hampir saja Hye Jin ketahuan jika Shin Hyuk tak membantu mengalihkan perhatian Sung Jun. Shin Hyuk rupanya sudah mengetahui jika sedari tadi Hye Jin mencari benda tersebut yang sepertinya sangat penting. Ternyata ketika semalam ia sedang mabuk, Hye Jin meracau bahwa ia dan Sung Jun bersahabat sejak SD, yang mana Sung Jun adalah cinta pertamanya. Alasan Hye Jin merahasiakannya tak lain karena merasa rendah diri dengan perubahan fisiknya yang tidak cantik dan menarik seperti dulu lagi. Ia juga berkata untuk saat ini ada seorang teman yang menggantikan posisinya sebagai Hye Jin, sehingga Sung Jun dipastikan tak akan curiga meskipun keduanya satu kantor. Hye Jin merasa tersanjung saat Shin Hyuk menghiburnya dan menemaninya minum. Keduanya pun sepakat untuk menganggap mereka sebagai kakak beradik. Karena merasa sudah mabuk, Shin Hyuk berniat untuk pulang. Kemudian di minimarket, ia bertemu dengan Hari yang menolongnya untuk membayar belanjaan. Keduanya pun semakin dekat karena sama-sama punya sifat yang mudah akrab dengan seseorang. Tanpa Hari ketahui, Shin Hyuk adalah teman sekantor Hye Jin. Begitu juga sebaliknya, yang mana Shin Hyuk adalah sosok pria penghuni kamar hotel yang sering Hari ceritakan pada Hye Jin. Beberapa hari pun berlalu, saat pulang bekerja bersama seorang teman, lagu yang diputar dalam mobil mengingatkan Hari pada Sung Jun. Tak disangka di persimpangan jalan dekat kantor, ia melihat Sung Jun yang akan pulang bekerja. Ia berniat menyapanya, namun Sung Jun tak menyadari hal itu. Kaki Hari pun terluka karena ia memaksakan diri menggunakan sepatu yang sempit, seolah mengisyaratkan pada hubungannya dengan Sung Jun yang terlalu dipaksakan, padahal Sung Jun bukan untuknya. Mulai menyadari kesalahannya, Hari minta bantuan kepada Shin Hyuk untuk melupakan Sung Jun. Lalu ia menelpon Sung Jun dan mengajaknya bertemu nanti malam. Sementara itu, Hye Jin terlihat sedang makan siang bersama teman-temannya. Tak lupa, ia membelikan burger untuk Sung Jun yang masih berada di kantor. Melihat Hye Jin yang selalu mengerjakan pekerjaan teman-temannya, membuat Sung Jun jadi kesal karena Hye Jin bahkan tak memperhatikan keadaannya sendiri yang mengalami luka di bagian jari. Sebuah kecelakaan terjadi di malam itu, mengingatkan Sung Jun pada peristiwa naas atas kematian ibunya. Seketika ia mengalami serangan panik hingga berlarian tanpa arah di tengah keramaian lalu lintas. Beruntungnya saat itu, Hye Jin melihat Sung Jun dan langsung menyelamatkannya. Hye Jin mengajak Sung Jun ke trotoar dan menenangkannya. Ia menghubungi supir pribadi Sung Jun serta memastikan Sung Jun pulang dalam keadaan aman. Sementara Hari masih menunggu Sung Jun di restoran, namun tak kunjung datang. Setelah mengetahui Sung Jun sedang sakit, ia langsung menjenguknya. Hari bahkan mengabaikan Shin Hyuk yang sudah bersiap untuk membantunya mengaku sebagai tunangannya. Melihat Sung Jun mengalami demam tinggi, Hari memasakkan sup untuknya. Setelah beberapa jam menunggu, Hari tak ingin mengganggu Sung Jun dan memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, Hye Jin dibuat kepikiran dengan keadaan Sung Jun. Ia meminta bantuan Shin Hyuk untuk mengantarkan bubur dan sup kepada Sung Jun. Shin Hyuk bersedia membantu, namun dengan syarat ia meminta Hye Jin untuk menuruti 3 permintaannya. Setibanya di apartemen Sung Jun, Shin Hyuk bertemu dengan Hari, namun Hari belum menjelaskan alasan yang membuatnya ada di tempat itu. Shin Hyuk bisa masuk ke apartemen menggunakan kartu akses yang masih ada di tangannya. Ia merawat Sung Jun yang masih belum sadarkan diri dan membuang sup buatan Hari yang menurutnya tidak enak.
Keesokan harinya, Sung Jun terkejut karena Shin Hyuk ada di rumahnya. Pria itu bahkan menggunakan pakaian dalam milik Sung Jun. Shin Hyuk mengaku tak tega jika melihat teman yang sedang sakit, sehingga ingin memastikan keadaannya sampai pulih. Hari itu, Hye Jin mengalami flu karena semalam hujan-hujanan. Ia mendapat pesan dari Shin Hyuk jika tugasnya telah dilakukan. Di waktu yang bersamaan, Hari juga mendapat pesan dari Sung Jun karena mengira jika bubur yang ia makan semalam adalah buatan Hari. Semua teman satu kantor Hye Jin dibuat tak nyaman karena takut ketularan flu. Hal itu pun membuat Sung Jun jadi tak enak hati karena dirinya lah yang menyebabkan Hye Jin sakit. Sung Jun berinisiatif membelikan obat untuk Hye Jin. Namun saat akan memberikannya, ternyata niat baiknya justru keduluan oleh Shin Hyuk. Sengaja Sung Jun mencari alasan untuk meluapkan kekesalannya pada Hye Jin dengan menanyakan beberapa tugas kantor. Sore itu, Hari mengajak Sung Jun untuk menikmati kopi di dekat kantor. Sung Jun sempat terheran pada Hari yang kini terlihat menyukai hujan. Padahal dulu waktu kecil, seingatnya, Hye Jin membenci momen tersebut. Di sisi lain, Hye Jin tak menyangka jika Sung Jun memberikan perhatian kecil kepadanya dengan meletakkan bawang bombay di meja untuk memulihkan tubuh yang sedang sakit. Karena mengonsumsi obat sebelum pulang, Hye Jin terlihat sangat mengantuk dan tak fokus untuk menyelesaikan tugas di hari itu. Sung Jun menyadari hal tersebut dan merasa kasihan hingga mengorbankan tangannya untuk tempat Hye Jin bersandar. Namun tiba-tiba, kedatangan seorang teman yang menggunakan masker membuat Sung Jun sangat terkejut dan tak sengaja terlihat konyol di depan Hye Jin. Rasa kantuk Hye Jin tak sampai di situ saja. Ketika menunggu bus, ia terlihat sangat kacau hingga Sung Jun terpaksa menemaninya. Dia menemani gadis itu, Sung Jun bahkan harus mengalami kesialan karena mobilnya diderek akibat parkir sembarangan. Setelah konsultasi dengan psikiater mengenai serangan paniknya, Sung Jun diminta untuk tidak stres dan melepaskan beban di hatinya. Selain kematian ibunya, Sung Jun rupanya masih terguncang dengan kenangannya bersama seseorang 15 tahun yang lalu. Namun kini, orang tersebut sudah sangat berbeda. Psikiater tersebut meminta Sung Jun untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa kini. Semakin hari memikirkannya, semakin besar juga rasa bersalahnya pada Hye Jin. Ia ingin segera melupakan Sung Jun meskipun ia menyukainya. Ucapan Shin Hyuk saat itu justru semakin membuat Hari yakin jika ia memang pantas mengejar cinta Sung Jun. Suatu ketika, Hari melihat potongan puzzle di kamar Hye Jin. Ia pun mengambilnya demi meyakinkan Sung Jun jika dirinya masih mengingat kenangan bersama mereka dulu. Sepulangnya bertemu Sung Jun, Hari pun semakin merasa bersalah karena telah mengkhianati sahabatnya itu. Padahal Hye Jin sangat tulus dan selalu menemaninya di saat Hari terpuruk akibat masalah keluarga. Keesokan harinya, Hye Jin menggantikan tugas seorang manajer yang saat itu diharuskan melakukan perjalanan dinas bersama 3 orang lainnya termasuk Sung Jun. Han Sol sengaja membawa mobil sendiri karena ia ingin berduaan dengan Junwo. Ia pun mengirim pesan pada Sung Jun bahwa ia tak bisa berangkat bersama dan akan menyusul kemudian. Akhirnya, Hye Jin dan Sung Jun pergi berdua satu mobil. Sepanjang perjalanan, Hye Jin berusaha mencairkan suasana agar tidak canggung. Namun, Sung Jun malah ingin suasana yang lebih tenang karena banyak yang harus dipikirkannya. Setibanya di sebuah kedai, Sung Jun memesan banyak makanan dan berniat mentraktirnya. Sebenarnya, Hye Jin sudah mengingatkannya karena harga kedai tersebut cukup mahal. Namun, Sung Jun selalu berkata jika uang bukan masalah baginya. Tanpa Sung Jun ketahui, dompetnya tertinggal di kantor. Kepergian Hye Jin seharian membuat Shin Hyuk merasa kesepian karena tak ada karyawan yang bisa ia jahili sepanjang waktu. Hye Jin menyantap semua makanan yang dikatakan penjual itu berasal dari daging sapi berkualitas. Saat akan membayarnya, Sung Jun pun jadi panik karena ia tak membawa dompetnya. Meminjam uang pada Hye Jin juga bukan keputusan yang terbaik karena Hye Jin tak membawa uang cash. Ia pun hanya memiliki sedikit uang di dalam rekeningnya. Sung Jun sempat menghubungi Han Sol untuk mendatanginya, namun ia dan Junwo justru tersesat. Penjual pun semakin marah dan menganggap keduanya hanya ingin makan gratis. Usaha Hye Jin menghubungi teman-teman kantor pun sia-sia karena seorang teman mengira jika penjual tersebut adalah penipu yang ingin melakukan pemerasan. Akhirnya, Sung Jun dan Hye Jin melakukan pekerjaan kasar untuk membayar makan mereka. Keduanya diharuskan membuang kotoran sapi sekaligus membersihkan kandangnya. Sung Jun pun jadi kesal karena harus menjalani kegiatan yang paling menjijikkan seumur hidupnya. Setelah pekerjaan tersebut, Sung Jun meminta Hye Jin merahasiakan apa yang ia alami di hari itu. Kemudian Hye Jin pun jadi panik karena kartu pegawainya hilang ketika membersihkan kandang sapi.
Menganggap benda tersebut sangat berarti bagi Hyejin, Sung Jun bahkan rela menggali tumpukan kotoran untuk menemukan benda tersebut. Terlihat ia sangat perhatian pada Hyejin meskipun tak memperlihatkannya secara langsung. Saat itu Sung Jun bercerita bahwa ia punya benda yang berharga berupa puzzle yang Hyejin rusak tempo hari. Hyejin pun minta maaf setelah Sung Jun meminta ganti rugi, namun itu hanyalah lelucon belaka. Beberapa saat kemudian, Sung Jun dan Hyejin tiba di sebuah pantai yang sangat indah. Hyejin menghubungi Hari untuk memintanya mentransfer sejumlah uang, dan dari situlah Hari mengetahui bahwa Hyejin sedang bersama dengan Sung Jun dalam perjalanan dinas. Di lain tempat, kejadian buruk malah dialami oleh Han Sol yang tiba-tiba mengalami sakit perut di tengah jalanan yang sepi. Berniat ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Junwo, Han Sol malah menanggung malu lantaran harus buang air kecil di tempat yang tidak semestinya. Kaki Han Sol bahkan terkilir hingga membuatnya digendong untuk kembali ke mobil. Masukan dan ide dari Hyejin membuat Sung Jun merasa terbantu. Ia tak menyangka bahwa Hyejin memiliki pemikiran yang sangat inovatif. Saat itulah Sung Jun juga menceritakan masa kecilnya yang selalu dibully ketika ia tinggal di Amerika. Namun ia menjadi kuat berkat adanya surat dari seseorang. Surat tersebut tak lain dikirimkan oleh Hyejin setiap bulannya. Sesekali Sung Jun mengambil foto Hyejin yang terlihat sangat natural yang tak seperti kebanyakan gadis lain yang lebih mementingkan penampilan dan gengsi semata. Saat makan malam, kebiasaan Sung Jun mengingatkan Hyejin pada momen 15 tahun yang lalu karena Sung Jun tidak menyukai kacang. Pembicaraan keduanya pun terasa hangat karena Hyejin memahami apa yang menjadi kesukaan Sung Jun. Sung Jun pun merasa telah menemukan orang yang tepat yang satu selera dengannya, mulai dari lagu, drama, hingga aktor favorit. Melihat karakter Sung Jun yang masih sama seperti dulu, membuat Hyejin memiliki keberanian untuk segera mengaku jika dirinya adalah cinta pertama yang selalu mengiriminya surat. Keduanya pun dikejutkan dengan kedatangan Shin Hyuk yang tiba-tiba menyusul dan seketika menggagalkan pengakuan Hyejin. Sung Jun tak akan membiarkan Hyejin minum bersama Shin Hyuk berduaan, sehingga ia terpaksa menuruti ajakan Shin Hyuk. Ia pun sedikit kesal dengan tingkah laku Shin Hyuk yang selalu berbuat iseng pada Hyejin yang sangat polos. Seperti kebiasaannya yang sudah-sudah, Sung Jun pun jadi pingsan setelah menenggak satu gelas minuman. Kemudian, Shin Hyuk membawa Sung Jun ke hotel, tempatnya menginap, dan tak sengaja melihat hasil jepretan Sung Jun. Ia pun terkejut karena kebanyakan foto yang diambil adalah foto Hyejin. Dari situlah Shin Hyuk pun mulai curiga jika Sung Jun menyukai gadis itu. Semenjak pulang dari perjalanan dinas, Hyejin semakin menunjukkan perhatian pada Sung Jun, termasuk menyiapkan makan siang. Beberapa hari ke depan, seluruh tim harus mempersiapkan diri karena ada pemotretan model yang terkenal. Saat itu, Hyejin menemui Sung Jun dan berkata bahwa setelah pemotretan selesai, ada hal penting yang akan ia sampaikan. Mendengar hal tersebut, membuat Shin Hyuk sedikit cemburu karena ia tak ingin Hyejin lebih dekat dengan Sung Jun jika identitasnya terbongkar. Ia bahkan mengaku sangat menyukai Hyejin meskipun Hyejin sendiri menganggapnya sebagai bahan candaan. Saat akan pulang, Shin Hyuk melihat Sung Jun sedang bersama seorang gadis yang ternyata adalah manajer resepsionis hotel tempatnya menginap yang tak lain adalah Hari. Shin Hyuk pun baru menyadari bahwa seseorang yang saat ini mengaku sebagai Hyejin di depan Sung Jun adalah Hari. Bahkan Hari saat itu nekat menciumnya. Ia tak ingin membuat Hyejin terluka karena dibohongi oleh sahabat sendiri. Shin Hyuk segera membawa Hyejin ke lain tempat. Hari mengungkapkan keinginannya untuk menjadi kekasih Sung Jun ketimbang menjadi sahabat seperti dulu. Shin Hyuk sebenarnya ingin memberitahu Hyejin bahwa sahabatnya sepertinya menjalin hubungan jauh dengan Sung Jun. Namun Shin Hyuk belum tega mengatakan hal itu karena Hyejin terlihat sangat menyayangi Hari. Malam itu, Sung Jun bahkan mengajak Hari untuk mengenang kebersamaannya. Hal itu pun tentu saja membuat Hari merasa tak nyaman. Ia memohon agar Sung Jun melupakan masa lalu dan menatap masa depan dengan bahagia bersamanya. Dalam hati, Hari berkata bahwa ia hanya akan merahasiakan semua ini sampai 2 bulan saja. Setelahnya, Hari akan memberitahukan segalanya pada Sung Jun. Keesokan harinya, Shin Hyuk selalu bisa mengambil hati Hyejin hingga keduanya sangat dekat. Hyejin tak sungkan digendong oleh Shin Hyuk untuk menutupi celananya yang robek. Di sisi lain, Hari sedang menunggu Sung Jun di bioskop karena saat itu ada film yang sangat ingin ia tonton. Tak diduga, Sung Jun mengalami kecelakaan kecil saat ia terkejut melihat Shin Hyuk dan Hyejin di tepi jalan. Ia harus membayar ganti rugi pada korban yang membuatnya terlambat ke bioskop. Hari khawatir dengan keadaan Sung Jun yang dikatakan habis mengalami kecelakaan.
Sung Jun pun berjanji tak akan membuat Hari mencemaskan keadaannya. Suatu ketika, Sung Jun mengajak Hari nonton film kesukaannya. Namun, Sung Jun sama sekali tak menikmati kebersamaannya. Sung Jun bahkan tak fokus dengan alur cerita filmnya yang membuat Hari merasa kecewa. Sementara itu, Hye Jin sangat bahagia karena kini namanya tercantum sebagai tim editor majalah The Mouse. Sepulang dari toko buku, Sung Jun merasa ada yang janggal ketika melihat Hye Jin ada di penyeberangan jalan. Kalimat yang diucapkan Hye Jin mengingatkannya pada teman masa kecil yang sangat ia rindukan. Karena beban pekerjaan yang dipikulnya, membuat mood Sung Jun tiba-tiba berubah. Ia menjadi keras dan tak segan menegur karyawannya yang tak becus dalam bekerja. Saat itu, Hye Jin kebagian tugas untuk menjaga gaun yang akan digunakan oleh seorang model. Namun, Hansol justru mengacaukannya karena ia menyuruh Hye Jin untuk melakukan pekerjaan lain. Shin Hyuk tahu bahwa Hye Jin akan memberitahu Sung Jun tentang identitasnya yang sebenarnya. Ia pun menemui Hari agar segera mengakui penyamarannya, karena akan lebih baik jika Sung Jun mengetahui hal tersebut dari orang yang bersangkutan. Seharian, Hari kepikiran dengan ucapan Shin Hyuk, sehingga ia memutuskan untuk menemui Sung Jun. Kembali ke studio, di mana pemotretan sedang berlangsung. Sung Jun terkejut ketika melihat rambut Hye Jin yang berubah menjadi sangat keriting ketika kehujanan, yang mana Hye Jin teman masa kecilnya dulu juga mengalami hal unik serupa. Berbagai ciri Hye Jin sebagai cinta pertamanya membuat Sung Jun semakin penasaran, namun ia masih tak percaya karena Hye Jin yang dulu sangat cerdas dan tak pernah melakukan hal yang ceroboh. Beberapa saat kemudian, ia dikejutkan dengan sobeknya gaun yang menyebabkan model membatalkan pemotretan. Hal itu pun membuat Sung Jun jadi marah kepada Hye Jin yang bertugas menjaga gaun. Ia seolah menuduh Hye Jin menyebabkan biang masalah dalam pekerjaannya. Tanpa belas kasihan, Sung Jun bahkan memecat Hye Jin saat itu juga. Tak diduga, seorang model mengaku bahwa dirinya lah yang mencoba gaun tersebut tanpa seizin tim. Teman-teman Hye Jin pun merasa iba pada nasib Hye Jin karena sebenarnya gadis itu tak bersalah. Hye Jin menceritakan kejadian buruk di kantor yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Terlihat Hari meminta maaf, namun ia tak menjelaskan secara detail apa yang membuatnya merasa bersalah. Keesokan harinya, teman-teman Hye Jin sangat merindukannya karena selama ini Hye Jin sangat cekatan dalam membantu mereka. Hye Jin sendiri sibuk mencari pekerjaan baru karena ia membutuhkan uang secepatnya. Ketika membahas mengenai tema edisi majalah The Mouse, Sung Jun menerima ide yang dibahas oleh Shin Hyuk. Rupanya ide tersebut bukanlah sepenuhnya hasil pemikiran Shin Hyuk, melainkan Hye Jin yang telah mengkonsepnya. Keputusan Sung Jun yang sangat tidak rasional terhadap Hye Jin membuat Shin Hyuk menduga jika Sung Jun benar-benar menyukai gadis itu. Shin Hyuk mengaku sengaja melibatkan diri dalam masalah karena ia juga menyukai Hye Jin. Keesokan harinya, Shin Hyuk mendatangi kos Hye Jin untuk membujuknya kembali bekerja. Karena terus menolak, Shin Hyuk lalu menawari Hye Jin bekerja sebagai asisten pribadi. Karena saat itu, Shin Hyuk diketahui sebagai wartawan bertugas mendokumentasikan jalanan indah di Seoul. Malam harinya, Pak Jongman menjanjikan sebuah pekerjaan yang bisa Hye Jin lakukan lewat seorang kenalannya. Hye Jin sangat berharap esok pagi akan mendapatkan kabar baik. Dari kejauhan, Sung Jun mengikuti kemana Hye Jin pergi karena ia ingin membujuknya kembali ke perusahaan. Hye Jin bersikeras tak akan kembali, namun ia mengizinkan konsepnya tetap digunakan oleh majalah The Mouse. Janji yang diberikan oleh Pak Jongman ternyata meleset. Hye Jin pun dibuat kebingungan karena ia terlanjur menolak permintaan Sung Jun. Namun hari itu, Hye Jin terpaksa menghubungi Sung Jun karena ia juga membutuhkan uang untuk membantu usaha ayahnya yang terancam bangkrut. Kemudian suatu hari, Hye Jin memutuskan untuk kembali ke majalah The Mouse. Namun tanpa diduga, ia mengubah tatanan rambut, gaya berpakaian, serta belajar tutorial make up. Alhasil, ia pun datang dengan tampilan yang sangat cantik, berbeda jauh dengan sebelumnya. Awalnya, teman-teman Hye Jin tak mengenalinya karena perubahan Hye Jin yang begitu luar biasa. Hansol bahkan kini lebih menghormatinya karena merasa bersalah sejak jadian tempo hari. Kemudian mereka mengadakan rapat untuk mempersiapkan edisi ulang tahun majalah. Sung Jun sepakat dengan ide Hye Jin untuk mengangkat tema pejuang di belakang layar. Ia pun memberikan kartu pegawai yang baru pada Hye Jin karena menganggap Hye Jin adalah orang penting dalam timnya. Beberapa hari tak bisa dihubungi, Sung Jun berniat datang ke kantor Hari. Namun Hari selalu melarang karena ia tak ingin identitasnya ketahuan. Keduanya pun berjanji ketemu di sebuah kafe. Namun setelah tiba di sana, Hari tak memiliki nyali untuk berkata jujur.
padahal ia telah menyiapkan surat yang berisi pengakuannya. Saat di minimarket, Shin Hyuk melihat Hari yang tiba-tiba pingsan. Ia pun segera membawanya ke rumah sakit karena terlalu stres dan tidak makan secara teratur. Hari mengalami iritasi lambung. Ia meminta Hari untuk segera berkata yang sebenarnya pada Sung Jun, apalagi Hari mengetahui kisah cinta masa kecil Hyejin bersama Sung Jun. Namun ternyata Hari juga menganggap Sung Jun sebagai cinta pertamanya, sehingga sulit ia lupakan. Sepulangnya dari rumah sakit, Hari merasa tersentuh dengan perhatian Hyejin yang sedang memberikan sup kepiting untuknya. Seketika, ingatannya kembali pada masa SMA, yang mana Hyejin lah yang selalu datang ke rumahnya ketika ia tak mendapatkan perhatian dari keluarga sendiri. Hyejin bahkan bisa membuatkan masakan yang sangat mirip dengan ibu kandung Hari sendiri. Sejak saat itu, Hari berjanji akan selalu berbuat baik pada Hyejin dan menyayanginya setulus hati. Keesokan harinya, Hyejin berangkat kerja dengan tampilan yang lebih modis. Beberapa bulan bekerja, ia bisa membeli pakaian yang baru karena kini pinjaman pendidikannya telah lunas. Melihat Hyejin mendapatkan kartu pegawai dari Sung Jun, membuat Shin Hyuk merasa tersaingi. Ia juga menghadiahkan Hyejin sebuah tas untuknya berangkat bekerja. Hyejin awalnya menolak pemberian barang mahal itu, namun akhirnya ia menerima karena terus dipaksa. Keesokan harinya, acara ulang tahun majalah The Most tengah dipersiapkan. Semua tim menyambut tamu undangan yang sebagian besar dari luar negeri. Beberapa menit sebelum acara pembukaan, Sung Jun belum datang juga. Hyejin pun jadi panik karena saat itu hujan sedang turun deras. Ia teringat jika Sung Jun kesulitan mengemudi dalam keadaan hujan akibat trauma masa kecilnya. Di saat semua orang panik karena sambutan harus segera dilakukan, tiba-tiba pimpinan redaksi berhasil mengambil alih tugas Sung Jun. Meski awalnya terlihat kurang meyakinkan, namun di akhir kalimat mereka dibuat takjub karena sambutannya begitu mengena di hati para tim. Hyejin pun terlihat lega karena Sung Jun kini datang ke acara dalam keadaan baik-baik saja. Sung Jun meminta maaf karena sempat membuat kepala redaksi jadi panik. Beberapa hari kemudian, manajer berniat memberikan kesempatan pada Hyejin untuk menulis artikel. Hyejin menganggap dirinya kurang kompeten pada hal itu karena selama ini ia hanya merevisi artikel dari penulis lain. Shin Hyuk berusaha membuat Hyejin percaya dengan kemampuannya. Ia pun memberitahu manajer jika Hyejin akan mulai menulis. Sementara Sung Jun terlihat semakin dekat dengan Hyejin saat keduanya membahas mengenai sebuah lukisan yang ada di halte bus. Hyejin bahkan tertawa saat teringat kegendutan Sung Jun ketika kecil. Dari perbincangan itu, Sung Jun berharap jika Hyejin tak menyia-nyiakan kesempatan yang menghampirinya. Di lain tempat, Hari terlihat sangat lesu setelah bekerja. Shin Hyuk mengajaknya menikmati malam dengan berkendara motor. Shin Hyuk memohon agar Hari menjaga rahasia di depan Hyejin jika selama ini ia tinggal di hotel. Di rumah, Hyejin kepikiran dengan ucapan Sung Jun mengenai artikel. Terlebih, ia sebenarnya pernah memenangkan lomba menulis ketika masih SMA. Beruntungnya, manajer memberikan bahan yang dibutuhkan untuk Hyejin menulis. Selama beberapa hari, Hyejin bekerja sangat keras untuk menghasil karya yang sempurna. Hingga suatu hari, ia dijadwalkan wawancara dengan seorang penulis. Manajer meminjamkan mobilnya agar Hyejin lebih mudah tiba di lokasi. Namun, kejadian buruk pun dialami oleh Hyejin karena mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap yang tebal. Di kantor, manajer baru menyadari jika Hyejin justru menaiki mobil seorang teman yang memang sedang rusak dan harus dibawa ke bengkel. Mendengar hal tersebut, membuat Shin Hyuk tanpa pikir panjang untuk menyusulnya menggunakan motor. Sung Jun yang diberitahu mengenai kesulitan Hyejin pun juga sangat khawatir. Kecemasan pun kian memuncak ketika membaca berita online jika terjadi kecelakaan di sekitar lokasi tujuan Hyejin. Dan betapa terkejutnya Sung Jun melihat adanya sebuah tragedi di depan matanya. Ia langsung menanyakan keberadaan Hyejin pada seorang polisi karena mengira Hyejin menjadi korban. Dan setelah itu, begitu melihat Hyejin dalam keadaan sehat-sehat saja, Sung Jun pun jadi lega dan langsung memeluknya. Ternyata, saat Sung Jun memeluk Hyejin, di seberang jalan terlihat Shin Hyuk sedang memperhatikan mereka. Dengan rasa sakit hati, ia pun memilih untuk pergi karena melihat Hyejin selamat sudah cukup baginya. Sangat berat perjuangan Shin Hyuk tiba di lokasi karena sebelumnya ia malah mengalami kecelakaan ringan. Kemudian Sung Jun mengantar Hyejin pulang. Saat itu suasana di antara mereka menjadi sangat canggung setelah Sung Jun memeluknya tadi. Setibanya di rumah, Hyejin pun berpikir ingin mengungkapkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Dengan langkah percaya diri, ia pun berlari mengejar Sung Jun ke apartemen hingga pada akhirnya Hyejin melihat fakta yang menyakitkan.
Saat itu Hyejin mengetahui bahwa Hari tetap berpura-pura menjadi dirinya agar bisa bersama dengan Sung Jun. Seketika Hyejin mengurungkan niatnya untuk menemui Sung Jun. Hyejin seperti kehilangan akal sehatnya. Ia tak tahu harus berbuat apa ketika menyadari sahabatnya juga mencintai orang yang ia sayangi. Ia bahkan tak sadar jika berada di tempat terakhir pemberhentian bus. Satu-satunya teman yang ingin Hyejin hubungi adalah Shin Hyuk. Ternyata, Shin Hyuk sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan terluka, Shin Hyuk terlihat baik-baik saja dan menyusul Hyejin menggunakan mobil yang dikatakannya adalah punya seorang teman. Saat itu, Hyejin hanya bisa menunggu sampai Hari menjelaskan mengapa ia masih bertahan di samping Sung Jun. Tak ingin larut dalam kesedihan, Shin Hyuk langsung mengantar Hyejin pulang. Setibanya di rumah, Shin Hyuk bertanya bagaimana perasaan Hyejin jika Sung Jun mengetahui semuanya. Namun dengan tegas Hyejin menjawab, ia akan tetap mencintai Sung Jun seperti cinta pertamanya dulu. Hyejin melihat Hari yang sedang memperbaiki sepatu miliknya. Hyejin mencoba tetap tenang dan seolah ia tak mengetahui apa-apa. Namun dari sorot mata Hyejin, kelihatan jika hatinya sangat tersakiti. Keesokan harinya tanpa sengaja, Hyejin bertemu dengan Sung Jun. Saat itu, Sung Jun ingin mengajak Hyejin minum kopi di sebuah kafe. Ia ingin membahas soal pelukan semalam. Hyejin berusaha menghindarinya, apalagi setelah melihat Shin Hyuk di luar kafe. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan Sung Jun. Di kantor, Hyejin masih mencoba menghindari Sung Jun, namun saat rapat, keduanya saling curi pandang. Dengan sedikit gugup, Hyejin masuk ke ruangan Sung Jun karena harus memberikan catatan notulen rapat. Sung Jun tak membiarkan Hyejin pergi begitu saja dengan membuat kursinya nyaman. Ketika jam istirahat, Hyejin terlihat mencari keberadaan Shin Hyuk. Saat menelpon, seorang perawat memberitahu jika Shin Hyuk berada di rumah sakit. Hyejin pun segera menyusulnya dan bertanya penyakit apakah yang dialami oleh Shin Hyuk. Saat itu, Shin Hyuk tak mau memberitahu Hyejin jika dirinya kecelakaan saat berniat menemuinya. Kesempatan itu pun Shin Hyuk gunakan untuk bersikap manja kepada Hyejin karena ingin disuapi. Pimpinan redaksi tampak sedang panik karena pakaian Sung Jun yang sudah disiapkan ketinggalan di kantor. Ia pun meminta siapa saja yang bisa mengantarkan pakaian tersebut. Namun tak ada satupun dari mereka yang bersedia. Pada akhirnya, Hyejin yang baru datang mendapatkan tugas itu. Malam harinya, Hyejin menitipkan pakaian pada seorang security. Ia pun terkejut ketika melihat Sung Jun datang. Namun, menghindarinya pun tak mungkin karena Sung Jun malah mengajaknya mampir untuk minum kopi. Sung Jun rupanya ingin meluruskan tentang sikapnya yang terlihat berlebihan. Namun itu semua ia lakukan karena sangat khawatir dengan Hyejin secara pribadi. Awalnya Sung Jun merasa jika Hyejin membuatnya begitu kesal dan marah. Namun seiring dengan waktu, Sung Jun merasa jika Hyejin sangat berarti baginya. Hyejin yang mendengarkan hal itu pun menjadi salah tingkah, hingga pakaiannya kotor ketumpahan kopi. Sung Jun meminjamkan baju untuk Hyejin gunakan. Tak ingin berlama-lama, Hyejin memilih untuk segera pulang. Ia menolak tawaran Sung Jun yang akan mengantarkannya ke rumah. Di lain sisi, Shin Hyuk mengetahui jika Hyejin sedang menemui Sung Jun di apartemen. Hal itu pun membuatnya khawatir dan sedikit cemburu. Tanpa pikir panjang, Shin Hyuk langsung menyusul Hyejin. Beberapa saat kemudian, Shin Hyuk tiba di apartemen dan langsung menerobos masuk untuk mengecek keberadaan Hyejin. Hal itu pun membuat Sung Jun jadi kesal dan bertanya tentang hubungan Shin Hyuk dan Hyejin. Malam itu, Shin Hyuk bertemu dengan Hari di depan minimarket. Shin Hyuk takut kehilangan Hyejin dan ia mengatakan yang sebenarnya. Saat itu Shin Hyuk berkata, jika Hyejin sudah mengetahui hubungan Hari dan Sung Jun. Hari pun merasa bersalah. Ia terus teringat perkataan Shin Hyuk dan Hyejin tampaknya sama sekali tak kecewa dan bahkan memberikannya waktu untuk menjelaskannya. Setibanya di rumah, Hari menjelaskan pada Hyejin jika semuanya akan ia akhiri. Ia juga berterima kasih karena Hyejin memberinya waktu untuk menunggu dan berbicara tentang alasannya yang masih berada di sisi Sung Jun. Keesokan harinya, terlihat Hyejin sedang melakukan wawancara dengan seorang penulis buku. Semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Hyejin. Setelahnya, ia mampir ke pameran lukisan sebagai obat kenangannya dengan Sung Jun. Namun tanpa sengaja, Sung Jun juga ada di sana hingga pembicaraan pun terasa tidak begitu canggung. Saat itu, Hari menelepon Sung Jun. Ia meminta untuk bertemu malam ini karena ada sesuatu yang harus dibicarakannya. Sementara itu di kantor, dari seorang temannya, Hyejin mengetahui jika Shin Hyuk mengalami kecelakaan karena ingin menyusulnya keluar kota saat itu. Hyejin lalu menanyakan hal tersebut pada Shin Hyuk. Tanpa ragu, Shin Hyuk berkata dengan jujur
bahwa ia memang menyusul Hyejin karena khawatir terjadi hal buruk menimpanya. Saat itulah Shin Hyuk menggunakan permintaan terakhirnya untuk menyatakan perasaannya dan meminta Hyejin untuk menjadi kekasihnya. Di sisi lain, terlihat Hari yang sedang mengantarkan kepergian tamu hotel. Ia terkejut ketika melihat Sungjun ada di sana, dan akhirnya Sungjun pun mengetahui identitas serta nama aslinya. Sungjun mengetahui identitas Hari saat dirinya selesai melakukan rapat di tempat Hari bekerja. Saat itulah kebohongan Hari terbongkar ketika Sungjun melihat papan penghargaan yang diberikan pada Hari sebagai karyawan terbaik. Dengan perasaan gelisah, Hari mencoba menjelaskan pada Sungjun, meskipun Sungjun pergi tanpa mendengarkan keterangan dari Hari. Ia mencoba menghubungi Hyejin yang saat itu sedang bersama dengan Shin Hyuk. Dengan penuh harapan, Shin Hyuk meminta Hyejin agar tidak menemui Sungjun. Namun cinta tak bisa dipaksakan. Hyejin meminta maaf padanya karena ia harus segera menemui cinta pertamanya itu. Di penyeberangan jalan dekat kantor, keduanya bertemu dan menjalin kembali cinta yang tertunda di masa lalu. Sungjun meminta maaf karena terlambat mengenali Hyejin selama ini. Keduanya pun akhirnya bergandengan tangan menyusuri pinggiran sungai Han. Hyejin mengatakan alasannya bersembunyi dari Sungjun ketika pertama kali bertemu. Ia tak percaya diri karena belum mendapatkan pekerjaan dan ada suatu hal lainnya. Sungjun tak peduli, ia tak akan mengungkit masa lalu karena yang terpenting keduanya bisa bersama. Akhirnya, Hyejin tahu jika Sungjun belum mendengarkan penjelasan apapun dari Hari karena ia mengetahui terlebih dahulu jika Hari telah berbohong padanya. Ia pun khawatir dan segera pulang untuk menemui temannya. Hyejin berharap Hari baik-baik saja karena Sungjun pasti mengabaikannya. Namun Hari mencoba menutupi kesedihannya seolah ia tak peduli jika Sungjun membencinya. Hyejin melihat potongan surat yang dibuang oleh Hari. Ia pun menyusulnya kembali. Tak perlu berlama-lama, Hyejin menyusul Hari yang ternyata sedang menangis seorang diri. Ia menyesal karena harus kehilangan cinta pertamanya. Keesokan harinya, setelah mengetahui perasaan Hari terhadap Sungjun, Hyejin mencoba menjauh dari Sungjun. Berbagai alasan pun ia gunakan agar Sungjun bisa kembali memikirkan Hari. Hal itu pun membuat Sungjun merasa kecewa karena semalam keduanya layaknya sepasang kekasih. Namun kini, Hyejin bersikap sebaliknya. Hyejin mengaku sekarang dia tak punya perasaan apapun terhadap Sungjun. Di sisi lain, Hansol kecewa ketika mengetahui fakta jika ayah Junwo bukanlah seorang CEO, karena ayahnya ternyata adalah pemilik usaha laundry di Gangnam. Malam harinya, terlihat Hari akan pergi dengan seorang pria untuk melepas rasa sakit hatinya. Hyejin langsung mengajaknya pulang ke rumah. Ia pun marah karena Hari bersikap seolah baik-baik saja, padahal seharusnya ia mau berbagi dalam keadaan sulit. Namun Hari malah balik mempertanyakan hal tersebut pada Hyejin, dan keduanya pun jadi berdebat. Akhirnya, Hyejin memilih untuk pergi meninggalkan Hari, ketimbang Hari yang meninggalkan rumahnya sendiri. Malam itu, Hyejin pulang ke rumah orang tuanya. Sungjun masih kepikiran dengan perasaan Hyejin. Ia pun meminta untuk bertemu, namun saat itu adik Hyejin yang menjawab teleponnya. Beberapa saat kemudian, Hyejin terkejut dengan kedatangan Sungjun. Bahkan orang tua pun sangat menyukainya. Mereka tampak menerima kehadiran Sungjun, bahkan sangat setuju jika Sungjun menjadi kekasih Hyejin. Karena senang bertemu dengan ayah Hyejin yang juga mantan tetangganya dulu, Sungjun pun minum arak meskipun sebenarnya ia tak kuat minum. Hyejin melihat Sungjun yang sedang tak sadarkan diri akibat mabuk berat, hingga kemudian Sungjun tersadar dan memintanya berbicara di luar. Sungjun meminta penjelasan mengapa Hyejin tiba-tiba menjauh darinya. Hyejin beralasan bahwa sudah lebih dari cukup ia menjadi cinta pertama Sungjun di masa lalu. Selain itu, ada suatu alasan yang kuat yang tak lain karena Hari sangat menyukai Sungjun. Mendengar hal itu, Sungjun tak peduli karena ia hanya akan mencintai Hyejin karena perasaan seseorang tak bisa dipaksakan. Keesokan harinya, tim The Most dihebohkan dengan berita bahwa Shin Hyuk akan meninggalkan perusahaan. Kabar baiknya, mereka mendapatkan rekor penjualan tertinggi dan mendapatkan kenaikan peringkat sebagai majalah terbaik kedua. Di sisi lain, Hari mendapatkan pesan dari ibu kandungnya bahwa ibunya akan pergi meninggalkan Korea dalam waktu dekat. Ia pun teringat akan pertemuan dengan ibunya semalam yang cukup membuatnya bahagia. Di kantornya, Sungjun memeriksa profil karyawan. Ia pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Shin Hyuk tinggal di hotel. Namun, saat mengecek keberadaannya, pegawai hotel tak bersedia memberitahu identitas para tamunya. Saat akan pulang, Sungjun bertemu dengan Shin Hyuk dan keduanya pun melanjutkan perbincangan di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, Sungjun meminta agar Shin Hyuk tak pergi meninggalkan perusahaan.
Namun Shin Hyuk sedikit galau setelah cintanya ditolak. Tak ada cara lain, Sung Jun berterus terang bahwa perusahaan The Moss akan ditutup jika mereka tak bisa mencapai target penjualan. Keesokan harinya, Shin Hyuk masih belum bekerja. Hyejin pun dibuat khawatir dan mencoba menghubunginya. Namun, Hyejin malah mendapatkan telepon dari tempat hotel Hari bekerja yang memberi kabar jika Hari telah mengundurkan diri. Setelah mengetahui jika Hari mengosongkan kamarnya dan pergi membawa koper besar, Hyejin segera mencari temannya itu ke bandara. Ia yakin Hari akan pergi bersama ibunya ke Jepang. Setelah capek mencari di sekitar bandara, Hyejin tak dapat menemukan Hari, hingga ia hanya bisa menangis pilu memanggil nama sahabatnya itu. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Hari muncul menghampiri Hyejin. Hyejin langsung memeluknya. Ia sangat senang ketika Hari tak meninggalkannya, namun hanya mengantarkan kepergian ibunya ke Jepang. Keduanya pun akhirnya kembali berbaikan. Hari menjelaskan alasannya berhenti dari pekerjaan karena ia merasa bahwa pekerjaan dan karirnya selama ini ia dapatkan dari koneksi sang ayah. Hari tak mau menjadi anak yang manja dan akan berusaha sendiri untuk masa depannya. Sementara Sung Jun terlihat sedang stres karena pekerjaannya yang belum memenuhi target penjualan. Ia juga khawatir jika majalah The Moss akan ditutup. Sung Jun ingin bertemu dengan Hyejin dan hanya melihat wajahnya untuk membuatnya bersemangat. Hyejin pun dibuat khawatir melihat Sung Jun yang berjuang seorang diri agar majalah itu tidak ditutup. Setelah mengobati kerinduannya, Sung Jun pulang ke rumah, namun ia sangat terkejut ketika mendapati Shin Hyuk ada di sana. Kedatangan Shin Hyuk tak lain untuk memberikan banyak ide pada Sung Jun. Ia berharap bisa menyelamatkan majalah The Moss. Namun dari sekian banyaknya ide, hanya satu yang bisa diterima oleh Sung Jun. Ia pun bahagia karena Shin Hyuk bersedia kembali ke perusahaan. Keesokan harinya, The Moss sangat senang dengan kembalinya Shin Hyuk. Tiba-tiba, Sung Jun mengalami mimisan karena kelelahan. Hyejin dengan cepat pergi ke ruangannya untuk memberikan teh pereda mimisan. Di sisi lain, terlihat Han Sol yang mencoba menghindari Junwo karena ia tak ingin berpacaran lagi setelah mengetahui jika Junwo bukanlah anak orang kaya. Saat jam istirahat, semua orang terlihat gaduh tanpa peduli dengan keadaan Sung Jun yang sedang beristirahat. Hyejin berkata akan mentraktir mereka makan siang dan menyuruh teman-temannya segera pergi. Dengan penuh perhatian, Hyejin memberikan selimut pada Sung Jun yang tak sengaja terlihat oleh Shin Hyuk. Setelahnya, Shin Hyuk mengajak Hyejin ke sebuah kafe. Di sana, ia ingin menjelaskan maksud perasaannya selama ini, yang tak lain, ia menyukai Shin Hyuk sebagai seorang kakak. Shin Hyuk terus menggoda Hyejin seolah ia tak akan menyerah. Hal itu pun membuat Hyejin merasa tak nyaman. Malam harinya, terlihat adik Hyejin bersama Hari yang membicarakan tentang kedatangan Sung Jun tempo hari. Hyejin langsung membungkam mulut adiknya karena ia tak mau Hari bersedih. Terlihat Hari mencoba untuk tetap sabar dan tak larut dalam perasaannya. Hari memberikan sepatu pada Hyejin karena ia pernah berjanji akan memberikan hadiah. Hyejin sempat menolak karena merasa tak pantas menggunakan sepatu yang indah. Hari pun kecewa dan memohon agar Hyejin tetap menggunakannya karena sepatu yang bagus akan membawanya ke tempat yang bagus pula. Ia berharap hubungannya dengan Sung Jun berakhir bahagia. Keesokan harinya, Hyejin melangkah ke kantor dengan penuh cinta. Ia menggunakan sepatu pemberian Hari sembari menunggu bis datang. Hari menghampiri Hyejin dan berniat mengantarnya. Setelahnya, ia akan menjual mobil pemberian ayahnya dan ingin memulai hidup yang baru. Setibanya di kantor, Hyejin menunggu Sung Jun, namun pria itu sedang rapat sehingga harus meninggalkan kantor secepat mungkin. Hyejin mengejarnya, namun ia gagal untuk menghentikan Sung Jun. Saat itu, manajer mendapatkan telepon dari Sung Jun yang memberitahunya jika ia akan pergi ke Pulau Jeju dan akan kembali sore hari. Saat diminta untuk mengembalikan sebuah dokumen di ruangan Sung Jun, Hyejin mengetahui jika Sung Jun diam-diam melukisnya. Perasaan Hyejin tak dapat lagi ia bendung, tak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia pun segera pergi ke bandara, menunggu Sung Jun datang. Namun, setelah beberapa saat menunggu, Sung Jun rupanya tak menampakkan diri. Rupanya, Sung Jun ada di bagian sisi lain bandara. Ia jatuh pingsan karena kelelahan. Di malam hari, Hyejin kembali ke kantor. Ia mengetahui jika Sung Jun dibawa ke rumah sakit. Hyejin yang cemas pun segera pergi menemuinya. Ia bahkan tak menghiraukan panggilan dari Shin Hyuk. Tak kunjung mendapatkan taksi, Shin Hyuk datang untuk menawarkan tumpangan. Shin Hyuk mengetahui jika Hyejin ingin bertemu dengan Sung Jun. Setibanya di rumah sakit, Hyejin benar-benar merasa bersalah karena ia tak memahami perasaan Shin Hyuk.
Shin Hyuk berusaha tegar dan meminta Hyejin pergi tanpa melihat ke belakang, seolah Shin Hyuk sudah merelakan Hyejin. Ketika Hyejin menjenguk Sung Jun di rumah sakit, tiba-tiba ketua redaksi datang yang membuat Hyejin jadi sangat panik. Ia pun segera bersembunyi dalam lemari. Setelah wanita itu pergi, Sung Jun dan Hyejin kembali bermesraan dan menghabiskan waktu bersama. Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Sung Jun mulai sedikit berbeda. Ia tak lagi marah-marah yang membuat timnya yakin jika Sung Jun sedang jatuh cinta. Di sisi lain, Shin Hyuk sempat menggoda Hyejin yang membuatnya kesal dan malu ketika berada di dalam lift. Shin Hyuk ingin keduanya tetap menjaga hubungan baik meskipun Hyejin lebih memilih Sung Jun. Saat akan rapat, Hyejin meminta Sung Jun untuk bersikap biasa saja. Ia khawatir teman-teman mereka akan curiga dengan perubahan sikap Sung Jun yang seringkali tersenyum dan bersiul. Malam harinya, Sung Jun mengantar Hyejin pulang. Hyejin melihat keduanya bermesraan dan memberitahu pada keluarganya. Kedatangan Sung Jun pun disambut bahagia oleh keluarga Hyejin dan mengajaknya makan serta berfoto. Saat akan pulang, Sung Jun bertemu dengan Hari. Keduanya terlihat sangat canggung hingga akhirnya saling berbicara di sebuah taman. Hari dan Sung Jun menyelesaikan kesalahpahaman di hari itu. Ia pun meminta maaf tentang semua perbuatannya. Tak lupa Hari berterima kasih karena berkat Sung Jun, ia bisa merasa dicintai dan sangat bahagia. Suatu malam, Sung Jun datang ke kos Hyejin dengan membawakan roti. Keduanya pun sangat romantis hingga melanjutkan obrolan di dalam mobil, hingga tak sadar tertidur sampai pagi hari menjelang. Keduanya pun bergegas dan bersiap berangkat bekerja. Setibanya di kantor, Hyejin menyiapkan bagian manajemen. Dalam waktu 3 minggu ke depan, Hyejin sudah bisa kembali ke tim tersebut. Sementara itu di kantor redaksi, mereka kedatangan seorang tamu yang sepertinya utusan dari kantor pusat. Pria itu mengingatkan Sung Jun bahwa The Moss akan segera ditutup jika tak bisa mencapai target penjualan. Tak hanya itu, Sung Jun dan timnya juga akan mendapatkan predikat buruk dalam pekerjaannya. Seketika semua tim menjadi penasaran, karena untuk pertama kalinya orang pusat datang ke kantor mereka. Rumor tentang The Moss yang akan ditutup akhirnya mulai menyebar. Hal itu pun membuat mereka semua jadi panik. Juyong merasa kecewa setelah mengetahui fakta tersebut karena selama ini ia bekerja di The Moss sudah lebih dari 10 tahun. Ia pergi dari kantor karena menganggap Sung Jun egois dan menyembunyikan masalah ini seorang diri. Satu persatu dari mereka pun memilih untuk menyusul Juyong. Saat akan pulang, Hyejin menunggu Sung Jun dan mengantarnya pulang. Dia khawatir Sung Jun kelelahan karena mengalami hari yang begitu berat. Sebelum beraktivitas, Sung Jun mengajak Hyejin piknik ke sebuah danau. Setelah menyelesaikan masalah The Moss, ia berjanji akan segera melamar Hyejin. Di waktu yang bersamaan, tim manajemen Leonard menghubungi Sung Jun. Ia berkata akan membatalkan wawancara karena suatu hal. Berita itu pun kemungkinan membuat The Moss gagal untuk mendapatkan peringkat pertama. Mereka pun terus memikirkan berbagai ide untuk mempertahankan The Moss, hingga kemudian Pong Ho menyarankan untuk mencari informasi tentang adanya seorang penulis bernama Ten. Dari informasi yang terpercaya, penulis hanya mengirimkan novel melalui email dan tak pernah sekalipun menampakkan diri. Sung Jun kemudian meminta bantuan pada seseorang untuk mengirimkan email permohonan wawancara pada penulis Ten, meskipun harapan itu sangat kecil. Di sisi lain, Hari bertemu dengan ayahnya. Pria itu mempertanyakan mengapa Hari tiba-tiba keluar dari pekerjaannya. Hari menjelaskan jika ia ingin hidup mandiri dan mencari pekerjaan sesuai kemampuannya tanpa bantuan sang ayah. Malam harinya, tim The Moss mendapatkan kabar tentang pelantikan wakil CEO yang baru. Han Sol masih sibuk mencari tahu siapakah sebenarnya orang yang dimaksud, yang tak lain di antara Shin Hyuk atau Pong Ho. Ia pun memilih untuk menggoda Shin Hyuk dengan mengajaknya makan malam, tapi Shin Hyuk tetap mengabaikannya dengan gayanya yang kocak. Hyejin menjadi khawatir jika The Moss beneran ditutup, karena hal itu menyebabkan Sung Jun akan kembali ke New York. Shin Hyuk mencoba memberikan semangat karena semuanya belum berakhir. Setelah diputuskan secara sepihak oleh Han Sol, Junwo minta izin padanya untuk pergi kencan buta. Rupanya ia dijodohkan teman-temannya untuk menemui seorang gadis. Han Sol awalnya mencoba untuk tidak peduli, namun seketika ia teringat dengan perhatian dan ketulusan Junwo selama ini, hingga pada akhirnya ia tak akan melepaskan Junwo lagi. Setelah rapat,
Saat itu, Sung Jun memutuskan agar timnya untuk merilis artikel tentang The Most yang sudah ada. Mereka pun kini tak perlu memikirkan masalah wawancara, namun mereka khawatir jika artikel mereka kurang menarik. Saat itu, ketua redaksi memberikan semangat pada para pegawai agar tetap optimis, karena bisa jadi keajaiban akan muncul. Setelah semua artikel dipersiapkan, Sung Jun mengantarnya langsung ke bagian percetakan. Ia mengajak semua tim untuk makan malam bersama dan berpesta. Malam itu, mereka sangat bahagia karena masing-masing menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi. Setelah pesta usai, Sung Jun diam-diam pergi dan meninggalkan mereka. Hye Jin yang khawatir kemudian menyusul, yang ternyata Sung Jun kembali ke kantor. Di sana, Sung Jun hanya terdiam melihat kenangan kerja keras para timnya. Dia tak rela jika harus kehilangan tim yang sebenarnya sangat kompak. Hye Jin yang menyusul ke kantor terlihat sangat khawatir karena selama ini Sung Jun berjuang seorang diri untuk mempertahankan The Most. Dari kejauhan, ternyata Shin Hyuk melihat keduanya dengan rasa cemburu, namun kini ia pergi karena tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Shin Hyuk menelepon Hye Jin karena ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Hye Jin yang panik lalu menuruti Shin Hyuk yang saat itu akan pergi mengajaknya ke suatu tempat. Karena merasa kesepian, Shin Hyuk ingin Hye Jin menemaninya makan dan menikmati wahana di tempat hiburan. Ucapan Shin Hyuk membuat Hye Jin berpikir seolah dirinya akan pergi jauh dan tak akan pernah bertemu lagi. Keesokan harinya adalah momen pelantikan wakil CEO yang baru. Semua orang sangat antusias menantikan siapakah sebenarnya pria tersebut. Di sisi lain, Sung Jun mendapat kabar dari bagian percetakan bahwa majalah The Most membatalkan percetakan karena ada revisi. Sung Jun yang terkejut mendengarkan hal itu, tiba-tiba mendapatkan email dari penulis Ten yang memberikan kabar jika pria itu bersedia melakukan wawancara. Ia langsung segera menemui penulis yang dimaksud, yang ternyata adalah Shin Hyuk. Sementara itu di sebuah gedung, semua pegawai Jisung dibuat terkejut dengan perkenalan Pong Ho sebagai wakil CEO yang baru. Saat itu, Sung Jun benar-benar terkejut, ia tak bisa berkata apa-apa antara percaya dan tak percaya. Namun, Shin Hyuk terus meyakinkan Sung Jun bahwa dirinya adalah penulis Ten yang misterius itu. Sung Jun bertanya, apakah keputusan Shin Hyuk mengungkap rahasianya demi menyelamatkan majalah The Most? Namun Shin Hyuk tak mau menjawab pertanyaan Sung Jun, ia terus mengalihkan pembicaraan dan memaksa untuk segera menulis artikel. Sementara itu, tim The Most sedang heboh membicarakan tentang Pong Ho yang saat ini menjadi wakil CEO di perusahaan Jinsung. Semua orang merasa dihianati karena selama ini Pong Ho menyembunyikan identitas aslinya. Namun, sikap Pong Ho tetaplah sama, ia tak akan melupakan teman-temannya di bagian tim redaksi. Saat ini, Sung Jun sedang mau pulang. Ia menelepon Hye Jin yang memberitahunya bahwa Pong Ho adalah wakil CEO. Namun, Sung Jun tak begitu terkejut karena pikirannya juga sedang kacau. Ia memutuskan untuk tidak merilis artikel tentang Shin Hyuk dan tetap menjalankan artikel sebelumnya. Keesokan harinya, edisi spesial ulang tahun ke-20 majalah The Most akhirnya diterbitkan. Sung Jun terkejut karena artikel milik Ten telah dirilis. Rupanya, Shin Hyuk sudah menduga jika Sung Jun tak akan merilisnya. Ia pun datang sendiri ke percetakan dengan membawa hasil wawancara eksklusifnya. Saat itu, Sung Jun masih sibuk mencari Shin Hyuk yang menghilang. Kemudian ia mendapatkan pesan dari Shin Hyuk yang saat ini sudah pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Hari juga terkejut karena selama ini pelanggan VIP hotelnya adalah seorang penulis terkenal. Ia pun mencoba menghubungi Hye Jin untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sung Jun menemui Hye Jin dan berkata jika Shin Hyuk kini telah pergi. Ia memberikan rekaman terakhir Shin Hyuk untuk Hye Jin. Melalui rekaman itu, Shin Hyuk bercerita pada saat usianya 12 tahun, ia diadopsi oleh pasangan warga Amerika dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hingga saat SMA, Shin Hyuk mulai menulis novel pertamanya di website. Terlihat, Junwo merasa galau karena Shin Hyuk bahkan tak sempat berpamitan. Saat membuka laptop milik Shin Hyuk, sebuah video muncul di layar yang memang sudah disiapkan oleh Shin Hyuk sebagai kata perpisahan untuk teman-temannya. Beberapa hari kemudian, tingkat penjualan The Most mencapai peringkat pertama. Namun, kebahagiaan itu terasa hampa karena keesokan harinya, Hye Jin juga akan pindah. Sung Jun mendapat telepon dari kantor pusat jika ia diharuskan kembali. Ia memohon kepada Hye Jin untuk ikut serta bersamanya ke New York. Malam harinya, saat Hye Jin mau pulang, sekilas ia melihat Shin Hyuk yang berada di taman.
Ia berusaha untuk mencarinya, namun Hyejin tak bisa menemukan Shin Hyuk. Hingga pada akhirnya, Shin Hyuk datang berpamitan untuk terakhir kalinya. Tanpa banyak bicara, Shin Hyuk langsung memeluk Hyejin. Entah kata apa yang dibisikkan oleh Shin Hyuk terhadap Hyejin, namun seketika Hyejin teringat masa-masa yang indah bersama pria itu. Keesokan harinya, seorang penulis buku dongeng mengajak Hyejin berkolaborasi dalam timnya. Hal itu pun tentu saja akan mewujudkan mimpi Hyejin sebagai penulis buku dongeng untuk anak. Melihat kebahagiaan yang terpancar pada Hyejin ketika menceritakan pekerjaan barunya, membuat Sungjun sepakat untuk menunda pernikahan mereka 1 tahun ke depan. Kemudian suatu malam, Sungjun melamar Hyejin dengan sebuah cincin. Dalam waktu dekat, Hyejin terlihat mengemasi barang-barangnya untuk tinggal bersama para penulis. Ia memulai karirnya menjadi penulis dongeng. Meskipun berat bagi Hari, namun itu semua demi cita-cita Hyejin. Keesokan harinya, Sungjun mengantar Hyejin ke tempat ia memulai karirnya. Saat itu, Sungjun membawa kabar jika esok hari ia harus ke Amerika. Keduanya pun memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Setelah perpisahan itu, Hyejin disambut hangat oleh banyak tim penulis. Mereka pun merasa senang karena Hyejin menjadi penulis termuda. Hyejin begitu bersemangat karena mereka bersama-sama membahas alur cerita dongeng yang akan segera diterbitkan. Hyejin bercerita kesehariannya dengan sang kekasih. Hari demi hari, keduanya pun lalui dengan saling menghubungi lewat panggilan video call. Sementara itu, Hari memutuskan untuk melanjutkan kuliah perhotelan agar ia bisa menguasai pekerjaannya kelak. Sesekali, ia mengunjungi Hyejin di tempatnya bekerja. Hari merasa bahwa Hyejin jauh lebih bahagia sebagai seorang penulis. Hyejin pun membenarkannya. Ia merasa apa yang dikerjakannya saat ini benar-benar membuatnya memiliki kehidupan baru. Setelah pertemuannya dengan Hari, Hyejin mencoba menelepon kekasihnya. Namun saat itu, HP Sungjun tak bisa dihubungi. Hal itu pun membuat Hyejin merasa gelisah dan tak fokus bekerja. Teman-temannya pun dibuat kebingungan dengan perubahan sikap Hyejin. Hyejin sempat berpikir hal buruk telah menimpa Sungjun. Namun, saat Sungjun meneleponnya, Hyejin merasa lega karena ternyata Sungjun memberikan kejutan. Diam-diam, ia kembali ke Korea karena sangat merindukan Hyejin. Ternyata, Sungjun sudah tidak tahan lagi melakukan hubungan jarak jauh dengannya. Ia pun memutuskan untuk menetap dan sudah mempersiapkan rumah serta pekerjaan di Korea. Rupanya, Sungjun kembali ke tim Demo sebagai pimpinan redaksi, sementara Juyong sebagai wakilnya. Ketua redaksi yang lama terpaksa berhenti bekerja karena ia akan menikah dengan seorang model. Suatu ketika, Hyejin pulang ke rumahnya. Ia sangat terkejut karena ternyata Sungjun tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Hyejin menjadi kesal lantaran keluarganya tak memberitahunya sejak awal. Saat makan malam, Hyejin memberikan buku tabungan untuk ayahnya. Dia berharap sang ayah menerima uang itu untuk membelikan mesin cetak yang baru. Tentu saja, ayah Hyejin menolaknya karena Hyejin malah akan memiliki banyak kebutuhan sebelum pernikahan. Sungjun berusaha meyakinkan ayah Hyejin jika semua kebutuhan putrinya akan ia cukupi. Di sisi lain, kehidupan Shin Hyuk berjalan begitu menyenangkan. Ia masih menjadi penulis novel dan berkeliling dunia untuk mencari sumber inspirasi. Beberapa hari kemudian, akhirnya buku dongeng Hyejin dan timnya resmi diterbitkan. Ini adalah karya pertama Hyejin yang membuatnya sangat bangga. Hyejin tak lupa memberi pegawainya undangan pernikahan yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut karena selama ini tak ada yang tahu hubungan antara Sungjun dengan Hyejin. Suatu ketika, Hari mengajak Hyejin ke sebuah taman untuk perpisahan mereka karena sebentar lagi Hyejin akan menikah. Tak hanya itu, ternyata Hari juga bekerja di sebuah hotel berkat kerja kerasnya sendiri. Setelah merayakan perpisahan dan keberhasilan Hari, keduanya pun berfoto bersama untuk mengenang momen tersebut. Akhirnya, hari pernikahan Hyejin dan Sungjun pun tiba. Meskipun terlihat gugup, namun keduanya melangkah dengan bahagia menuju pelaminan. Dan cerita pun berakhir.